Terima kasih sekali. Terima kasih sekali Pak Niko berkenan hadir malam hari ini untuk coaching, spesial coaching nih untuk tim Fast Track. Nah, tim-tim yang bergabung di sini Pak, itu adalah tim yang memang benar-benar punya niat untuk membuat suatu terobosan, makanya gabung di tim Fast Track gitu loh Pak. Oke. Nah, sekarang yang kami perlukan adalah Pak Niko boleh memberikan kami beberapa hal yang harus kami lakukan sebaiknya di tahun baru ini dengan semangat yang baru, dengan resolusi baru, Pak, untuk membuat terobosan baru. Bagaimana kita bisa menjalankan bisnis AFC ini. Jadi di Fast Track ini, Pak, banyak member-member yang baru bergabung juga. Baru mulai beberapa hari sampai beberapa bulan gitu loh, Pak. Jadi nggak semuanya member lama. Oke. Oke. Halo guys, selamat malam semua. Salam kenal ya, kalau belum kenal ya. Jadi ini grup Fast Track. Kalau saya teman-teman sama ninja-ninja saya awal-awal seperti biasa kayak goal setting ya. Jadi Januari, Februari, Maret itu kita fokus ke sponsor tuh teman-teman. Nggak ada yang fokus bina tim. Kayak Riana gitu loh, Ernesta gitu ya. Nggak ada yang boleh bina tim sama sekali. Kenapa? Saya kasih tahu nih ya. Jadi kalau kita tahun baru kayak gini, Januari, Februari itu, Januari sebenarnya lah waktu kita gasken. Kenapa teman-teman? Karena Februari itu Imlek. Mau Chinese, mau nggak Chinese, pasti lagi liburan deh. Apa yang namanya libur nasional itu teman-teman ya, bukan masalah orang rayain atau enggak. Libur ya libur. Nanti Maret adalah puasa guys. Maret adalah puasa di mana semua produktivitas biasanya menurun ya, kalau produk jasa ya. April Lebaran. 1 minggu sebelum Lebaran orang udah pulang kampung. 1 minggu setelah Lebaran orang pulang kampung. Ujung-ujung udah Mei. Itu ya teman-teman ya. Jadi waktunya di AFC itu kalian harus ngerti nih timing-timing yang krusial. Yaitu sebenarnya adalah Januari, Februari, Maret tuh teman-teman. Jadi per Januari kemarin kita udah gas semua. Ngapain kalau kami di Ninja teman-teman, saya selalu udah berkali-kali sampai bubusa ngomong, teman-teman kalau bisa kalian masuk di dunia TikTok deh. Caranya pertama kalian pilih dulu nama akun yang sesuai topik. Kalau saya pengen diabetes, ya udah saya pakai nama diabetes semua. Diabetes talk, ngerti ya? Atau apa sih, diabetespedia atau Miss Diabetes atau Duta Diabetes, ngerti ya teman-teman ya. Jadi saya pilih dulu tuh nama-nama yang sesuai topik. Buat apa sih nama sesuai topik? Itu penting banget, luar biasa pentingnya malah. Kayak Ernesta Mami Autis. Apa sih pentingnya teman-teman kalau dia pilih nama sesuai topik? Jadi orang yang follow, nah ini nih dengerin nih. Orang yang follow dia udah pasti care sama topik dia. Jadi kalau saya follow Mami Autis, pasti saya udah siap menerima konten yang seputar autis. Sampai sini bener nggak? Benar. Iya gitu dulu. Nah itu kelemahan tuh teman-teman yang nggak pakai nama-nama sesuai topik tuh. Jadi kayak Mami Autis, kalau si Siska namanya Duta Gagal Ginjal. Dia apa ya? Dia kayak ngonten baru 1 bulan, 8.000 follower, videonya sampai 800.000 view. Namanya Duta Gagal Ginjal. Kalau saya follow dia sebagai prospek, kalau saya follow dia, saya udah siap menerima konten-konten yang berhubungan dengan gagal ginjal. Atau bahkan yang follow dia adalah orang-orang yang peduli sama gagal ginjal. Ngerti ya? Maksudnya mungkin saudara gue gagal ginjal, anak gue gagal ginjal, atau suami gue gagal ginjal. Jadi gue follow Duta Gagal Ginjal. Jadi otomatis tuh teman-teman ya, dari ikan yang banyak itu langsung kepisah. Yang follow kita, yang view kita, yang komen kita, udah pasti orang seputar gagal ginjal. Nah di waktu yang sama, konten saya bukan soft selling. Dengerin nih teman-teman di TikTok. Kita konten nggak boleh soft selling. Konten itu harus pure edukasi aja. Nggak ada yang boleh soft selling. Kenapa? Teman-teman tahu nggak TikTok buatan siapa? TikTok buatan siapa? Jangan matiin mic semua lah, Ci. Gue juga nanti bengong. Buatan Cina ya. Cina, Pak. Cina. TikTok buatan Cina. Kira-kira negara Cina itu ya kira-kira mereka Cina itu mereka mungkin nggak kalian ngonten megang Subarashi Utsukushi lalu dikasih view 1 juta gratis cuma-cuma.
Nggak mungkin. Nggak Nggak mungkin, men. mungkin. Sekarang kalian ngerti ya, nggak usah ngomong niche market, nggak usah belajar untuk konten. Ini rasional aja. Mungkin nggak suatu konten commerce, social commerce kayak TikTok, kalian lagi promosi suatu barang, lalu dia kasih view gede-gedean. Nggak mungkin. Ngerti ya teman-teman ya, dari sini ya. Maka konten kita nggak boleh ada soft selling. Makanya kalian konten lebih ketat tuh. Konten testimoni di-delete, before after di-delete. Ngerti ya teman-teman ya? Masukin WA di-delete. Ngerti nggak? Kenapa? Karena dulu dia nggak mau lu jualan. Ngerti ya teman-teman ya? Ngerti dulu tuh. Jadi kita kontennya cuma boleh edukasi. Jadi kalau saya pilih nama saya jadi duta gagal ginjal, maka saya cuma bahas tentang gagal ginjal aja. Pisang boleh nggak sih buat gagal ginjal? Buah-buah yang nggak boleh buat gagal ginjal? Sayur-sayur yang boleh buat gagal ginjal? Jadi easy tuh. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi mudah-mudahan teman-teman ngerti nih konsepnya. Bahwa ternyata sekarang prospek, zamannya udah berubah. Udah nggak zaman tuh kenal-kenalan, gue WA orang, ngerti ya teman-teman ya? Gue datang pintu ke pintu, ngajak orang di kafe. Suatu hari cara ini akan punah. Dan belum tentu kalian mentalnya mental dagang semua. Nggak semua mak-mak mental dagang. Nggak semua guys. Ada yang memang urat malunya putus, ada yang urat malunya banyak. Nggak bisa disamain juga. So, teman-teman, kayak saya aja adjust. Ninja saya yang tahun ini adalah khusus semuanya online. Nggak ada yang offline. Nah, step pertama sama kayak Mami Autis, Ernesta, Siska, Duta Gagal Ginjal ya. Mas Ginung, Duta Diabetes. Itu semua pilih nama topik. Bangun akun dari TikTok dari nol. Lalu cara prospeknya diubah. Cara prospeknya adalah edukasi. Nggak jualan, nggak soft selling, nggak hard selling. Bener-bener edukasi aja. Maka kontennya banyak nggak? Banyak. Banyak ya teman-teman ya. Kalau saya bikin duta diabetes contoh, ya udah 5 makanan yang dilarang oleh orang diabetes. Yang gampang-gampang di Google banyak kok gitu loh. Terus kayak yang relate aja lah kita sebagai emak-emak. Kalian sebagai emak-emak suka bikin bekal buat anak. Betul ya? Kalian tahu nggak sih chicken nugget, sosis, Indomie yang kalian bekelin itu adalah memupuk anak menuju diabetes masa muda, gitu loh. Hal-hal yang relate, yang simple-simple, nggak usah ada sambung-sambungin ke subarasi. Itu aja yang saya minta. Jadi nama topik, edukasi topik, udah ada edukasinya, udah jelas. Nah, kapan dia mulai live? Nah, teman-teman harus tahu, live ini baru jualan. Live ini harus jualan gila-gilaan. Jangan salah, TikTok itu bikin live justru buat jualan. Konten tidak didesain buat jualan. Dari awal TikTok nggak desain konten itu buat jualan. Makanya kalian kalau upload testimoni, lalu tiba-tiba FYP, nggak lama di-delete tuh sama TikTok tuh. Begitu nanti dia AI-nya udah kena ya. Nah, live ini baru jualan. Kapan mulai live? Ketika engage di akun kita udah kerasa gede. Udah banyak yang komen, banyak yang follow. Nah, itu adalah waktu yang tepat buat live. Kalau kalian live-nya sepi karena konten kalian nggak asik. Nah, itu patokan saya tuh. Jadi kalau kenapa sih gue live-nya dikit? Karena kontennya nggak kuat. Nah, daripada live, mending kontennya dulu dikuatin. Dipilihin kayak Mamiri deh. Mamiri di TikTok gede. Saya suruh dia pilih topik yang dikerucutin aja. Jangan semua sakit dibahas. Ngerti ya teman-teman ya? Buat apa? Jadi yang follow itu bener-bener gue follow karena ini. Gitu loh teman-teman. Jadi itu yang lagi dibahas. Teman-teman, mumpung ini adalah awal tahun, saya jadi Anda, saya akan begitu. Bagi saya, hari ini, tahun 2025, kalian cuma punya 2 pilihan. Satu, kalian boleh masuk TikTok, seperti yang tadi saya cerita, atau kalian pilih pintu ke pintu. Cuma 2 tuh guys. Nggak ada cara bisnis yang lain yang kalian bisa pilih. Shopee, Tokopedia, Bukalapak, semua omsetnya turun. Teman-teman tahu nggak, Bukalapak baru rilis bahwa toko e-commerce-nya udah tutup. Sekarang jadi dia cuma jual pulsa aja. Jadi e-commerce aja nggak bisa lawan TikTok. Itu yang saya mau kasih tahu ke teman-teman tuh. Itu Dekakon, Unicorn yang diinvest triliunan ya teman-teman ya. Itu aja nggak bisa lawan TikTok. Sekarang kalian nggak mau masuk TikTok juga. Menurut saya, ya udah nggak apa-apa. Mau masuk TikTok nggak apa-apa, nggak. Tapi kalian please make sure urat malu putus. Please make sure kalian bisa bangun bisnis nggak lewat sosmed. Nggak ada guys.
Saya mau kasih tahu ke teman-teman, nggak ada. Sekarang pilihannya adalah ya sekarang atau enggak gitu loh teman-teman. Nggak ada pilihan. Saya yakin kalian masuk ke TikTok bukan buat AFC aja. Memang udah zamannya hari gini lo harus masuk di TikTok. Mau emak-emak, mau bapak-bapak, mau anak muda, mau anak tua, semua harus masuk dalam TikTok. Nah itu yang teman-teman. Jadi pertama, kalau kalian mau masuk ke TikTok, kalian sudah berhenti namanya ditolak. Pasti kalian garansi udah berhenti ditolak. Kalian tiap hari ngapain hari ini? Kayak hari ini tanggal 9 ya. Ini tanggal 10, Pak. 9 tuh 10. 10. Ini udah 10 hari dari tahun baru. Itu orang lain teman-teman lagi live, lagi ngonten. Kita tuh hari ini masih gue mau prospek siapa ya? Lu lihat nggak bedanya? Ngerti nggak sih teman-teman? Jadi zamannya ketinggal banget gitu. Kita hari ini lagi live, kayak Ernesta baru live hari ini. Saya nontonin ya, kalau mereka live saya selalu nontonin. Ada yang nggak tahu hari ini gue mau prospek siapa lagi ya gitu loh. Nah itu beda ketinggalannya tuh teman-teman. Jadi saya merasa teman-teman kalau sekarang kalian ngonten nggak ada produk AFC, nggak ada jelasin manfaatin AFC itu apa, nggak ada. Kalian cuma pilih mau topik apa. Semua pengemis udah masuk TikTok, dukun udah masuk TikTok, wanita nggak bener, pelacur, maksudnya wanita nggak bener aja udah masuk di TikTok guys. Kita aja yang belum masuk. Pengemis di TikTok udah lama, dukun udah banyak, ngerti ya teman-teman ya. Lansia tuh, pensiun udah masuk, anak-anak kecil udah masuk, kita aja yang belum. Nah itu yang bagi saya teman-teman, ini nggak bisa gini. Kalian harus ngerti, kemarin yang Cruz itu juara 1 sampai 100 besar. 100 besar AFC yang rekrutnya gede-gede, 200 diamond, 200 poin, 100 poin, semua dari TikTok loh. Semua dari TikTok. Nah, saya mau minta sama teman-teman hari ini, masuk ke TikTok, ganti nama. Nomor 1, topik, pilih topik. Nomor 2, ketika pilih topiknya yang gampang aja. Dan tenang aja, pasti ada pasarnya. Kalian mau stroke, autis, autoimun, kanker, pasti ada masanya. Kenapa? Karena per Agustus tahun lalu, ada 150 juta orang di TikTok. Ada aja yang sakitnya sama, asam lambung, darah tinggi. Udah kalian pilih deh topiknya apa. Yang kira-kira kalian kuasai. Kalau enggak, ya Google lah. Ya kan? 5 makanan yang nggak boleh buat darah tinggi. Enggak. Hari gini di Google ada semua, guys. 5 makanan yang nggak boleh buat orang darah tinggi, ciri-ciri orang darah tinggi. Apa tuh? Gitu loh. Pilih tuh topik, konsisten konten. Udah tiap hari konten kayak gitu aja. Jadi dikerucutin ya, Pak? Jadi Apa? dikerucutin ya, jangan Bagi diglobal. saya iya. Jadi kayak Cici nih, kalau udah kerucut contoh asam lambung. Jadi saya yang follow Cici, udah pasti care sama asam lambung. Dan Cici di waktu yang sama, buat ini aja sih, maksudnya gini loh, nggak apa-apa gue cuma punya 5.000 follower, tapi semuanya tentang asam lambung. Mereka emang mau tahu asam lambung. Jadi ketika saya live, udah pasti saya tinggal pisahin aja mau atau enggak. Dia nggak kaget-kaget lagi, dia nggak ngerasa dijebak, kita nggak ngobrolin yang banyak, karena kita waktu bikin konten tentang asam lambung, pasti kita live udah tahu lah topik-topik yang kita bahas gitu loh. Kalau ditanya makanan apa yang picu asam lambung, pasti kita udah ngerti. Iya dong, minuman-minuman apa sih yang bikin kalau asam lambung kumat, kita harus ngapain? Pasti kita udah ngerti, karena kita udah ngontenin itu tiap hari tuh. Gitu loh, jadi kalian live, yang nanya juga cuma seputar asam lambung, dia nggak mungkin nanya di luar asam lambung itu. Kalau gue stroke, gimana? Kalau gue ada katarak, gimana? Nggak mungkin tuh. Nah, disitulah kemenangan kita stay sama satu topik. Nah, itu teman-teman harus tahu, itu kegunaan kita stay sama satu topik. Satu, topiknya searah. Yang kedua, yang kita harapin, yang ibaratnya saya nih nangkap ikan di laut, saya mau nangkap ikan kakap aja. Nah, itu ikan kakap itu yang saya udah jaring aja. Ya, itu saya masuk ke sini, saya khusus mau, karena saya pernah kanker, contoh, saya ngincer orang kanker. Ya udah, nama saya cancer apa kek, gitu loh. Jadi yang follow saya yang benar-benar care sama kanker, atau mungkin punya sanak saudara kanker, atau dia yang kanker. Jadi waktu saya live, saya cuma testimoni aja seputar kanker saya. Atau kayak Siska, dia gagal ginjal, adiknya yang gagal ginjal. Dia live mengatasnamakan adiknya.
Ernesta anaknya yang autis, dia live sebagai ibunya, sama aja. Kalian mau rasain sendiri testimoninya, atau mau ceritain kerabat, nggak ada yang peduli juga, nggak ada masalah. Cuma hidup kalian jadi gampang. Ngerti nggak? Jadi kalian karena udah stay sama satu topik, hipertensi. Ya udah, saya cuma konten tentang hipertensi aja. 5 ciri-ciri hipertensi. Hipertensi itu adalah penyakit yang nggak ada, nggak ngerasain badan. Jadi kalian harus peduli loh. 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu loh. Kalau lagi makan sop kambing tiba-tiba ini nggak enak, kayak gitu-gitu loh. Bagi saya itu gampang banget daripada teman-teman hari ini, mohon maaf ya. Ini kan cara kalian nih. Oke, kita bikin Zoom hari Rabu, undang orang. Ya emang gampang ngundangnya, betul nggak? Andai kata orangnya udah datang ke Zoom, emang siapa yang mastiin dia pasti dengerin? Belum tentu relate loh. Kedua, ketiga, bikin daftar nama 100. Gampang. Kalau yang nyuruh kan bikin 100 gampang. Coba buat. Waduh, lalu undang satu-satu. Nggak gampang guys, sumpah deh. Makanya saya bilang teman-teman, kalau kalian mau main gaya TikTok kayak begini, is easy way banget buat kalian. Cuma beratnya di kalian di depan aja. Bahwa ngerasa, gue gaptek. Video gue nggak bagus. Nggak ada yang peduli guys. Upload aja, bagus nggak bagus. Lebih bagus ada daripada nggak ada. Lalu konten kedua pasti lebih baik dari konten pertama. Konten ketiga pasti lebih baik dari konten kedua. Udah let it flow aja, jalan aja gitu loh. Oke. So Pak, ini pilih topiknya tuh harus penyakit atau gimana, Pak? Nah, kalau saya lebih gampang main penyakit aja. Saya udah pernah ingetin tuh sama Mama Cuan ya. Kalau main bisnis pasti susah di TikTok. Saya udah ingetin tuh dari awal. Kayak saya kan ambil bisnis. Kenapa teman-teman buat nggak bersaing? Kalau saya masuk di kesehatan juga, lalu orang banyak closing, saya kasih orang juga. Ngapain? Kalau saya masuk di bisnis kan nggak ada lawan ibaratnya gitu loh. Siapa sih yang mau nonton TikTok, mau dengerin bisnis? Itu deh saya mau tanya teman-teman. Kita kan nonton TikTok males dengerin bisnis gitu loh. Tapi kalau konten kenapa penyakit? Karena closing rate-nya tinggi. Pak Kalau Niko, Yot, kalau misalnya dalam case orang yang tidak berpenyakit dan di keluarganya juga oke-oke aja, nah ya topiknya kemana? dia nggak akan follow kita. Maksudnya saya gini, kalau kayak saya gitu kan, dasarnya Ya. saya tidak ada kasus yang berpenyakit dan di keluarga saya juga tidak ada. Jadi lebih bagus ke Ya udah. kemana? Sekarang Cici anggap topik apa yang Cici paling kuasai deh. Entah diabetes, Nggak di kuasai antara semua. pilih aja. Soalnya di Indonesia ini ada 5 penyakit yang paling bikin orang mati ya, mematikan ya. Nomor 1 jantung, stroke sekarang 1 stroke, 2 jantung, 3 diabetes, 4 ada komplikasi dari diabetes, gagal ginjal kah, apalah. Jadi 5 kalau nggak salah darah tinggi atau TBC. Udah di antara 5 itu aja Cici mau pakai namanya apa, lalu digasin. Oh, oke, makasih. Karena gini, ya karena Cici harus tahu di TikTok ini tahun lalu Agustus ada 150 juta orang. Menurut saya tahun ini mungkin udah 200 juta. Serius loh, bagi saya. Jadi walaupun udah ada TikToker yang gede, Elvi Carolina atau apa, pasarnya terlalu gede untuk dibagi 1-2 orang. Nah, kita masuk di situ aja gitu loh. Oke. Nah, jadi Cici ngonten tiap hari udah bahas penyakit itu aja, yang umum-umum. 5 makanan yang nggak boleh buat orang diabetes. 5 ibu-ibu diabetes sekarang udah nyerang anak-anak kecil. Kalian tahu nggak siapa pelakunya? Yaitu kita sendiri. Kenapa? Ternyata dari bekalnya kita kasih lihat nih chicken nugget sama nasi. Kan nggak ada gizi apa-apa tuh teman-teman ya. Karbo sama karbo. Hal-hal yang relate aja, nggak usah yang terlalu medis. Ngerti ya teman-teman ya? Itu penyakit kita tuh, suka ngonten yang terlalu medis. Jadi orang nggak ada yang mau nonton. Ngerti kan? Kita kontennya relate aja. Apa sih mak-mak beli ciki di Indomaret, bahayanya apa sih ciki ini? Gitu loh, kayak gitu loh. Hal-hal yang relate aja. Kadang member AFC itu terlalu medis, kalahin dokternya. Jadi dia cara jelasinnya lebih hebat dari dokternya, lebih medis. Jadi kontennya. Nah, sedangkan kalian harus ngerti TikTok ini menengah ke bawah, guys. Ya dong, kalian nggak mungkin lihat anak pemilik RCTI main TikTok.
Nggak mungkin Chairul Tanjung main TikTok. Nggak mungkin tuh guys. Udah pasti menengah bawah di sini. Udah menengah bawah, sekolah males, IQ rendah. Kalian kasih konten edukasi berat. Matilah siapa yang mau nonton guys. Itu penyakit kita tuh guys. Jadi kita suka bikin konten yang edukasinya terlalu berat. Seberat-beratnya, benar-benar semedis-medisnya. Sampai yang paling lucu, diri sendiri aja nggak kuat nonton videonya lama-lama. Waduh, udah ngapain? Ya, saya kan kadang lihat ya, member kita kontennya dia sendiri aja nggak nonton. Saya tanya kan, lu nonton nggak konten lu yang ini? Saya rekam doang sih Pak, nggak nonton. Iyalah, kita nontonnya aja nggak kuat kok. Kira-kira gitu loh teman-teman loh. Yang sederhana aja Cici bikin apa ya, senam diabetes. Oke deh, kalian kena diabetes lalu males olahraga. Cici sharing ya 3 langkah yang sederhana aja yang kira-kira mau menonton gitu loh guys. Malam Pak Niko. Ah, Kebetulan saya memang newbie di TikTok. Memang baru seminggu lah saya bikin TikTok, tapi memang saya tuh niche-nya itu kemarin pilih bisnis. waduh. Setelah dengerin Pak Niko barusan, jadi better saya tuh ganti niche aja sama namanya segala. Saya mendingan ganti aja ya, Pak Nik. Jadi Iya, maksudnya sebelum akhirnya terlanjur saya udah banyak bikin VT gitu maksudnya. iya Kak. Berapa followernya? Berapa view paling gedenya seminggu? Saya benar-benar baru bikin sih Pak, baru 160 kayaknya view-nya. Nggak Iya. apa-apa, ganti aja, nggak usah ganti akun ya, di akun yang sama aja. Oh, oke. Soalnya bisnis itu benar-benar berat Kak. Saya juga megang akun bisnis kebetulan. Jadi kalau kalian lihat TikTok saya panik itu bahas bisnis. Itu aja saya masih bahas tentang ibaratnya apa itu target market, apa itu kapital, harus ke sana gitu loh. Kalau langsung kamu mau ke bisnis ke MLM, waduh, bukan dapat orang join, dapat hinaan gitu. Gitu loh Kak. Jadi kenapa Oke. kesehatan? Satu, itu proven. Ngerti ya teman-teman ya, kayak Evi Carolina itu 100 poin, 100 diamond kemarin. Hanya pure dari TikTok. Evi Carolina, Jemima 95, itu pure dari TikTok. Intan 80 berapa, pure dari TikTok. Jadi 1 sampai 100 yang sponsor paling gede yang kemarin yang cruise, itu semuanya dari TikTok. 100-100-nya. Bener-bener 100 tuh 100-100-nya. Makanya saya bilang, jadi itu proven tuh teman-teman. Dan kontennya semua kesehatan. Belum ada Jimmy Drago, saya pernah tahu Jimmy Drago, namanya Koko Cuan kalau nggak salah, dia main bisnis, nggak lama disuspend juga akunnya sama TikTok. Nggak lama, terus nggak pernah viral ya. Maksudnya saya yang akun bisnis mestinya niche ketemu, saya nggak pernah lihat kontennya FYP di TikTok saya. Jadi nggak proven, karena ya tadi yang saya bilang teman-teman, yang nonton menengah atas, menengah bawah, secara general, lalu siapa sih yang mau nonton TikTok itu mau care sama bisnis gitu loh. Tapi kalau kesehatan ada aja, semua orang itu punya sakit, iya kan, maksudnya gitu loh. Kayak saya emak-emak iseng-iseng, atau saya pembantu iseng-iseng nonton TikTok, saya asam lambung juga, pas muncul konten kalian gitu loh, lu asam lambung nggak sembuh-sembuh, ke rumah sakit udah, ke dokter udah, sini deh contoh kayak gitu, malah saya bisa lebih aware gitu. Oke. Jadi itulah kelemahan masuk di bisnis. Apalagi kita juga pengetahuan bisnisnya nggak banyak. Iya, kita cuma tahu bisnis ya AFC gitu. Kita nggak tahu yang general, apa itu apa tuh OPEC, EPEC kayak gitu loh. Apa tuh liabilities. Waduh, udah jangan masuk ke sana deh kalau saya. Oke, baik Pak. Jadi di awal kita fokus sponsor ya Pak ya, di Januari Harus sampai Maret 3 ini. bulan, hanya 3 bulan aja, Januari, Februari, Maret. Kenapa teman-teman? Karena apa yang kalian sponsor Januari, Februari, Maret, dia akan panen di Juni, Juli, Agustus. Teman-teman harus ngerti, kalian semua harus hadir hari ini karena ada yang sponsor kalian tuh. Nanti jalan nggak jalan itu nanti. Ngerti ya teman-teman ya? Contoh, saya kasih contoh. Saya Niko nih. Saya member Evolution, contoh. Lalu rank saya samurai kemarin. 1000 per, 1050 pas-pasan. Lalu saya mau dong tahun depan Shogun. Betul nggak? Pasti gitu dong. Saya mau tahun depan Shogun. Jadi saya butuh 5 kali kerja. Nah,
Yang kalian salah, kalian suka push ke bawah. Untuk mereka kerja 5 kali. Untuk kalian jadi shogun. Nggak akan jadi. Yang benar adalah, waktu saya Samurai 1050, saya ngincer tahun depan shogun, oke, saya harus sponsor sebanyak-banyaknya agar pairing saya bisa kali 5. Nah, Januari, Februari, Maret saya pakai buat sponsor, which is itu adalah time krusial, ada puasa, ada apa. Jadi saya nggak ngandelin tim saya kerja. Justru saya udah tahu tim saya akan lemes di situ. Iya dong teman-teman, saya udah kasih tahu Imlek, puasa, Lebaran, tim saya akan lemes di situ. Makanya saya nggak bisa expect dia yang kerja, saya harus expect diri saya yang kerja di bulan itu. Saya yang real sponsor, saya yang live tiap hari, ngerti nggak? Saya benar-benar, halo guys, 2 jam nggak ada closing, sore saya live lagi, sore nggak ada closing, malam saya live lagi. Benar-benar saya push diri saya di waktu saya nggak bisa push tim saya. Nah nanti Mei, April kan udah libur ya, ada Spirit of Samurai, ada Lebaran, ada ini. Mei baru saya mulai bina tim tuh biasanya. Mei, Juni, Juli saya bina tim. Kenapa? Karena saya fokus sponsor. April kan tutup tuh trip. Betul nggak teman-teman? Kalian lihat deh, waktunya AFC itu tepat pasti sama goal setting saya. Waktu April kalian udah sebelumnya. Nge-lag, Pak. Pak Niko. Pak Niko, suaranya nge-lag ya? Pak, freeze. Nge-freeze, Pak. Oi, Nge-lag, Pak. kenapa? Halo? Ya, gitulah kalau di Oke, teman-teman, mungkin Pak Niko ada gangguan sebentar, mungkin keluar nanti akan masuk lagi. Ya, kita tunggu teman-teman. Jadi teman-teman tolong diperhatikan ya, ini apa namanya, strategi yang benar-benar bagus sekali untuk kita bisa terapkan pada awal tahun ini ya. Jadi teman-teman Januari, Februari, Maret Halo? kita harus mulai untuk sponsor. Sudah gabung lagi Pak Niko? Oke. Udah belum nih? Udah Ya. Pak, udah Pak. Halo? Pak Ne mungkin bisa dibantu dipin Pak Ne, Pak Nikonya. Aman ya? Aman Pak? Aman. Silakan Pak dilanjut tadi sampai dengan Mei, Juni, Juli bina tim. Iya guys, jadi saya ulang ya. Jadi kalian harus ngerti. Ya, Mei, Juni, Juli tim itu adalah waktunya kita comeback ke tim kita. Karena apa? Di situ Mei, Juni, Juli adalah waktu memang tim udah bisa kerja. Nanti ya, Mei, Juni, Juli kalian mau bina tim yang tunggu, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli itu bina tim. April, Mei, Juni, Juli, sorry. Lalu April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu kita balik lagi sponsor tuh teman-teman. Kenapa? Buat prepare tahun depan. Makanya kalian harus ngerti cycle yang ini, kalian udah agak telat. Mestinya kemarin Juli, Agustus, September kalian udah sponsor ulang. Nah itulah tim itu masih hidup lagi. Ngerti ya teman-teman, buat periode baru. Kalau kalian periode sekarang 1090 kayak saya, pairing saya 190. Lalu saya lagi bina tim, jadi saya lagi peras dia dari awal, habis. Belum sampai November pasti udah habis. Saya yakin kenapa, kalian tahu lah, kita mungkin sponsor 100 aja, nggak 10 guys yang mau stay. Yang mau jalanin sungguh-sungguh, betul nggak? Ya. Iya loh, sponsor 100 aja, nggak 10 yang stay. Kamu bayangin, kamu nggak sponsor 100. Jadi penambahan di tim kamu nggak nambah, tapi berkurang. Kenapa? Karena selalu orang tuh di bisnis kayak gini gampang ya. Putus asa, ya udah tinggalin. Kalau nggak, tinggal dulu. Kalau nggak, join MLM sana dulu. Kayak gitu loh. Makanya saya harus ngerti, kalian nggak bisa paksa tim buat pairing. Makanya saya kalau di Ninja, ini kan ada Riana kalau nggak salah. Hal pertama tuh di Ninja, lapor dulu pairing terakhir berapa. Itu saya kayak gitu dulu.
Baru saya bisa tahu, oh lu bisa Bushido, oh bisa enggak. Oh lu bisa Shogun, oh lu bisa enggak. Kayak Siska itu 1000 berapa kalau nggak salah 1200. Tahun depan bisa Shogun nggak? Nggak bisa saya bilang. Nggak bisa, kita ngejar 2500 dulu. Jadi kalau tahun depan dia 2500, dia bisa setting tahun depan ke 5000 kali 2. Kenapa? Karena 2 kali kerja saya bisa tuh. Ngerti ya teman-teman ya? Hari ini saya Zoom 5 kali, jadi Zoom 10 kali bisa. Tapi kalau 3 kali kerja nggak bisa. Saya Zoom 10 kali, jadi 30 kali. Nggak bisa, men gue. Nah, itu kalian harus nentuin sekarang. Oh, gue pairingnya berapa? 1000 itu ke 2500 dulu. Oh, kalau kamu udah 3000, kamu bisa ke Shogun. Tapi 2 kali kerja. Nah, daripada saya peres tim saya 2 kali kerja, saya lebih suka saya yang 2 kali kerja. Januari, Februari, Maret saya akan hantam sponsor, mau sosmed, mau offline, mau apa ya, mau pakai dukun kek, mau pakai pesugihan kek. Pokoknya 3 bulan ini saya cuma fokus sponsor aja. Poinnya apa? Saya dapat trip. Saya dapat trip buat diri saya. Saya bisa self reward diri saya yang saya berjuang sungguh-sungguh. Yang kedua, mungkin tim saya yang tidur bisa bangkit ngelihat saya achieve trip. Lah kalau saya aja nggak achieve trip, jadi kalian bayangin kalian nggak fokus sponsor hari ini, trip nggak achieve, oke? Tim lagi lemes, lalu mau bangkitinnya gimana guys? Itu saya tanya, itu selalu pertanyaan yang selalu saya tanya. Gimana lu bangkitin tim lo? Kalau lu sendiri aja lemes, kira-kira gitu loh teman-teman. Teman-teman, saya mau ajak kalian chat di komen ya. Hari ini teman-teman, kalau saya tanya Bushido saya, ada Cieni gini, saya tanya nih, gimana cara jadi Bushido? Kayak Matri itu pairing terakhir berapa? Tahun lalu ya Pak? 1000. Ya, yang tahun lalu, periode lalu, jumlah total pairingnya berapa? 1000. 1300, 1500. 1500. Lalu hari ini saya tanya, Matri, cara Matri jadi Bushido gimana? Live Pak. Ngerti ya? Live sampai gempor. Sekarang, teman-teman lihat saya nih. Jadi kalau Matri ada 1500 jadi pairing, jadi dia punya 1500 paket kiri, 1500 paket kanan. Betul ya? Ya. Oh, Anggap aja isinya cuma ruby aja, nggak usah diamond. Jadi anggap aja Matri punya 1000 orang kiri, 1000 orang di kanan. Anggap kayak begitu. Betul? Sekarang Matri dari 1000 itu, saya cuma perlu 100 orang di kiri, 100 orang di kanan, yang dilatih main di TikTok, bikin topik, bikin live, yang sehari closing 1 paket aja. Maka Matri punya 100 paket every day. Every hari Anda pasti Bushido. Walaupun 40%-nya gagal dari didikan itu, tetap Anda Bushido, karena Bushido 60 pair aja sehari. Nah itu loh jalan ninja kita ke sana. Oke. Kalau Ya. mau pakai cara konvensional, teman-teman, saya kasih tahu cara konvensional. Sylvie Henro. Sylvie Henro adalah salah satu Bushido yang kuat di AFC. Sylvie kan dapat award Leader of the Year ya. Jadi dia proven lah dia Bushido yang kuat di AFC. Suaminya baru Bushido tahun ke-6. Baru kemarin Bushido. Cara offline loh. Cara offline. Kita mau ikutin kayak gitu. Kita aja udah 5 tahun masih samurai. Kira-kira kayak gitu loh teman-teman. Makanya saya bilang nggak perlu kayak begini. Sedangkan kita harus belajar dari Bushido baru. Yosef, Bushido. Kiri Herti, pemain online. Kanan Ernesta, pemain online. Ini kita belajarnya kayak begitu tuh teman-teman. Sekarang. Karena kita nggak sehoki mereka yang punya titik-titik di awal-awal bangun AFC mereka dapat spillover yang jalurnya gede-gede. Ya udah ini mulai dari nol aja. Saya cuma nanya sekarang, gimana cara Matri jadi Bushido? Ya saya tinggal bikin 100 orang kayak kiri, 100 orang dari 1000. Yang saya latih, bikin konten TikTok, bikin topik, dan edukasi. Nggak ada ngomong-ngomong jualan, yang nggak ngerti cara jualan, ceritain manfaat, nggak ada. Udah ngomongin stay topik itu aja dulu. Sampai kerasa engagementnya kuat, baru kita live. Nah, saya udah proven diri saya tuh teman-teman. Maksudnya saya bikin si Ernesta sama Siska ya. Ya memang daya juangnya nggak sekuat itu ya. Maksudnya mereka live nggak gila-gilaan.
Live sehari sekali, live sehari 2 kali. Ya saya, ya udahlah gitu loh. Tapi ada hasilnya. Ada hasilnya. Bangun TikToknya berapa lama? Sebulan. Bangun TikToknya sebulan, guys. Nah, kayak Lisa Bangka, kenapa dia penghuni lama di TikTok, tapi TikToknya nggak sekencang yang semestinya? Karena itu, nama nggak sesuai topik, dan konten nggak pakai topik. Topiknya nggak kesehatan. Dia jadi bukan bisnis kan, lebih kayak single mom, motivasi gitu loh. Nah itu bagi saya, makanya saya kenapa pilih kesehatan dan wajibin kesehatan, karena proven. Evi Carolina 100, Jemima 95, Intan 80-an, Esa Akyu 60-an, proven lah. TikTok, Violeta 60-an. Maksudnya proven banget. Masuk TikTok sebulan 2 bulan tuh guys, nggak lama. Kenapa? Karena kalian main TikTok 1 tahun sama main TikTok 1 bulan, effortnya sama-sama capek banget tuh guys. Cuma karena salah topik aja, salah ikan yang mau diambil, hasilnya beda. Nah itu yang saya nggak mau, kalian mengulang kesalahan yang udah salah yang pernah orang buat. Gitu loh guys. Nggak apa-apa kalian tua, kalian muda, bahasa kalian nggak lancar. Selalu ada aja orang yang nonton TikTok juga nggak suka nonton yang anak-anak muda. Bagi mereka anak muda ngomongnya kecepatan, sukanya orang-orang tua yang ngomong. Ada juga. Di TikTok kita juga ada orang-orang tua. Nanti saya screenshot ya. Tua banget. Yang sekali live nontonnya 100 gitu loh. Bonusnya 40 jutaan di TikTok. Udah cukup. Makanya saya mau kasih tahu ke teman-teman, tahun 2025 ini, kalian nggak masuk TikTok. Nggak apa-apa. Tapi pilihannya cuma 1, 2. 1, lu nggak masuk TikTok, boleh. Lu pilihannya jago ketok-ketok pintu tiap rumah. Karena prospekan suatu hari habis guys yang dikenal. Suatu hari kalian harus berusaha prospek orang yang nggak dikenal. Sedangkan TikTok kalian sudah belajar prospek orang nggak dikenal. Mati nggak lu? Maka tidak akan habis. Oke. Jadi memang benar mutlak ya Pak ya, kita harus segera masuk TikTok ya, semua ya. Mutlak, nggak pakai lama. Kalau bisa, mohon maaf ya, yang teman-teman bingung ngapain, kalian boleh follow deh tuh. Tadi yang saya ngomong ya, kayak Duta Gagal Ginjal gitu ya. Copy aja kontennya. Dia ngomong apa, lu ambil aja bulet-bulet. Nggak ada masalah. Oke. Jadi Pak Niko, intinya adalah strategi jalan ninja kita di tahun 2025 ini semua nyemplung ke TikTok. Gitu. Harus. Harus. Nah, sama ini nih ada pertanyaan dari Bu Ben. Pak, dengan spesifik penyakit, apa malah mengecilkan audiens kita? Betul. Bukan mengecilkan, menyudutkan. Ngerti ya? Jadi kita lebih jelas. Ngerti ya? Soalnya kalau kita bahas banyak penyakit, Bu Ben, saya kasih tahu, Mamiri bahas banyak penyakit. Teman-teman harus tahu ya, ini kayaknya dari seluruh AFC, TikToker yang paling gede di AFC itu Mamiri tuh. Followernya berapa tuh? 180.000 lah kayak gitu loh. Ada closingnya nggak? Itu pertanyaannya aja. Ada closingnya nggak Bu Ben? Memang banyak dia kan bahas semuanya tuh. Asam lambung lah, tekanan inilah, bunyi nafas lah. Saya orang kayak kita nih analisa marketing ya, pakai sales ya teman-teman ya. Ya udah, oke lu gede, ada salesnya nggak? Saya ngelihat dari situ aja Bu Ben. Kan ada Riana di sini. Berarti makanya kita di TikTok bukan untuk mencari FYP-nya gitu ya Pak ya? Tapi bukan lah, bukan. Saya lebih penting follower saya cuma 3.000, tapi benar-benar semuanya follow saya karena aware sama konten saya yang diabetes. Mereka memang pasar saya diabetes. Ngapain saya punya 300.000? Ada yang diabetes, ada yang alay-alay, ada yang om-om gatel. Ngapain ada di TikTok saya? Betul dong? Ngapain? Kita kan nggak ngumpul-ngumpulin orang, nyapain konten. Makanya saya mau dari awal begitu aja, konsisten. Nah, kita kumpulin tuh ikannya sebanyak-banyaknya. Setelah kumpulin ikannya banyak, pasnya itu. setelah kita ngumpulin ikan udah banyak, baru kita live. Live itu apa? Mancing. Kita tangkep. Kayak di empang kita udah kumpulin ikan kakap semua. Baru kita tangkep. Nah, saya ada member TikToker nih, teman-teman. Namanya Cici Lina Chang. Dia jual kue. Jadi dia TikToknya itu konten-konten masak. Kue. Dia live sambil jelasin AFC. Iya. Ngerti ya teman-teman ya? Pernah nonton nggak? Nah, pernah lewat di beranda? Pernah, Nah, dari dia nelpon Bangka itu. Ya, benar. Nah, dia nelpon saya.
Aduh, dia bilang dia capek banget, dia satu hari bisa live 12 jam. Dia live-nya bisa 12 jam. Lalu closing-nya oke lah. 89 diamond, kurang lebih ini Aussie dikit lagi dapat. Nah, dia nanya saya, gue capek banget kerja kayak begini gitu loh. Soalnya tiba-tiba dikata-katain lah. Ujung-ujungnya jualan suplemen lah. Ngerti ya teman-teman ya? Ujung-ujung jualan MLM lah, kayak gitu loh. Lalu saya bilang, salah nggak dia gitu? Enggak, kenapa? Karena orang follow TikTok lo itu awalnya cuma peduli soal lu masak. Ngerti ya teman-teman ya? Orang yang cuma peduli lu bikin kue, resep-resep bikin bakso. Jadi waktu lu jualan live, lu harus pisahin lagi kue ikannya. Nah itu capek pisahin kue ikannya kayak Rally. Nah Rally lebih enak, dari awal dia udah kanker. Oke. Jadi waktu dia live, nggak mungkin tuh ujung-ujung lo jebak gua. Nggak ada yang ngerasa dijebak. Ngerti nggak sih teman-teman? Udah tahu gua gitu loh. Dari live-nya Rally, dari kontennya Rally, gua sebagai follower dia, nggak mungkin kaget lagi. Jadi ikannya benar-benar udah dipisahin dari awal. Lu nggak suka jangan follow. Gue emang konten kesehatan dan obat kanker. Yang lain gue, lu mau usah ke gue nggak apa-apa. Nah mau cerita nanti lu konsultasi ya udah. Karena kenapa teman-teman? Kita ini hidup di orang Indonesia, diabetes ada 30 juta orang, gagal ginjal ada 10 juta orang, banyak, udah tenang aja. Nggak usah ngerasa sempit-sempit, terlalu banyak banget di Indonesia ini penyakit asam urat aja kayaknya nggak tahu tuh. Kalau ada datanya, kayaknya belasan juta juga. Stroke, darah tinggi, jadi kalian nggak usah kehilangan pasar, kita negara keempat penduduk terbanyak. Kecuali kita di Jepang ya teman-teman ya, penduduk udah tipis, udah tua-tua, sehat-sehat lagi. Di sini kalian bahas apa aja ada yang telan. Percaya sama saya. Jadi nggak usah takut marketnya kecil. Justru kita benar-benar bikin marketnya tepat gitu loh. Ngapain banyak nggak tepat. Nanti dijelasin ulang. Oh ujung-ujung jualan MLM. Aduh, keki nggak sih digituin, ngerti nggak sih teman-teman? Kalau ini udah nggak ada. Gitu loh. Saya baca-baca lagi pertanyaannya. Oke, Pak. Ini ada nih Pak Niko, mau tanya dong, TikTok saya 800 follower dan kebetulan dulu sebelum join AFC ikut affiliate. Jadi sudah bisa live. Apakah saya harus bikin akun baru? Dia berapa follower tadi, maaf? 800. 800 follower. Iya, sudah affiliate. Bikin baru lagi atau gimana, Pak? Nggak usah, lanjutin aja dulu lah. 800 follower itu kecil, Kak. Saya mau kasih tau Kakak ya. 800 tuh kecil banget. Bagi saya standar tuh akun itu boleh dipikirin ketika dia udah nyentuh 5 ribuan. Oke. Nih, lihat nih, ini pertanyaan tadi yang saya jelasin nih. Pak Nik mau nanya, gimana cara menghindari pelanggaran yang di TikTok? Karena saya sudah diblokir TikTok gara-gara saya selalu posting video testimoni AFC. Saya udah bilang, konten itu nggak boleh ada soft selling atau hard selling. Konten adalah edukasi sesuai topik yang kamu pilih. Nah, itu tuh. Kenapa? Karena tadi saya udah bilang, nggak usah pakai niche, nggak usah tanya-tanya motivator TikTok lah, nggak perlu. TikTok buatan Cina, dia nggak akan mau sebarin konten-konten yang hubungannya jualan secara cuma-cuma. Itu aja. Jadi dia nggak mungkin kamu mau pakai testimoni. Kan siapa nih? Kak Susan. Nggak mungkin cara kakak bisa sukses di IFC adalah potong-potong testimoni TikTok, upload di TikTok, orang lihat, lalu beli, lalu kakak jadi sukses. Nggak mungkin ada cara sukses kayak begitu. Jadi TikTok itu hanya membantu, itu adalah adegan Tuhan membantu kakak, sekaligus menegur kakak bahwa tidak mungkin sukses segampang itu. Jadi nggak usah dipikirin cara akalinnya, tapi sekarang kakak mikir bangun kontennya. Nggak mungkin deh Kak, Tuhan bikin, itu Tuhan yang negur tuh. Kak Susan, nggak mungkin sukses kayak gini. Potong testimoni, upload TikTok, orang lihat, orang beli, lagu kakak jadi Bushido, kakak achieve trip sampai Rusia. Nggak mungkin. Jadi tenang aja. Itu udah nggak usah pikir lagi gimana cara menghindari pelanggarannya, yaitu dengan buat konten, ganti nama sesuai topik, edukasi, tidak jualan sama sekali. Ketika kontennya mulai kelihatan rame, orang mulai suka, kalian mulai live. Kenapa? Kenapa mulai live-nya ketika rame? Karena kalau konten kalian bagus, follower-nya udah setia, kalian live, mereka udah nonton. Nah, kenapa kalian live-nya dikit? Karena kontennya nggak bagus. Itu aja patokannya. Kalau kalian live yang nonton 1, 2, 3, artinya kontennya kurang.
Nah, gitu ya. Nah, daripada kalian capek, abisin jam-jam view-nya cuma 2 sama 3, sama mendingan kalian pakai dulu waktu itu buat ngonten dulu. Kenapa? Karena live udah jualan. Nah, ngerti ya? Jualan di rame, Kak. Jangan kita jualan waktu orang udah tidur. Orang udah tidur jam 10 malam, kita baru mau jualan. Kita jualan di waktu-waktu orang paling banyak ketemu. Menjawab ya Kak Susan ya. Jadi nggak usah takut. Pelanggaran yang TikTok bikin ke kakak adalah langsung teguran Tuhan untuk Kakak Susan, ayo bangun. Nggak kayak begini. Ya itu maksudnya. Oke, makasih Pak Niko. Saya membuka kesempatan teman-teman untuk bertanya langsung ya. Untuk pertama mungkin 2 pertanyaan, jadi teman-teman bisa hands up, terus nanti silakan langsung buka mic-nya. Silakan ya Saya teman-teman. Pak, saya Ya, Pak Niko. Ini kan karena Woi. gara-gara sakit ya. Gara-gara sakit sementara saya mikirnya aduh mau ngomong apa, terus suaranya kembang kempis gitu sebentar naik, sebentar turun. Ini sebenarnya mau pensiun tapi tadi Pak Niko buka pikiran saya, itu dokter di Adventist sampai suruh saya jadi ambasador loh Pak. Katanya nggak banyak orang seperti kamu. Biasa kalau orang dengar kabar penyakitmu itu semua udah pada mati duluan. Ya, enggak, jadi kamu itu selalu fighting spirit-nya kamu luar biasa. Saya ada lihat tuh orang Amerika yang udah hampir mati kan, dia tiap hari cerita tuh pengikutnya banyak banget gitu. Sementara saya mau ngomong apa, jadi saya bagusnya gimana Pak? Sharing aja gitu tiap hari. Ya itu. Iya, benar-benar. Apa sih maksudnya? Apa yang bikin pertama sakit, lalu apa yang dirasain waktu sakit, lalu Iya. apa penyebab-penyebabnya yang mungkin bikin itu sakit, makanan-makanan apa yang harus dihindari, olahraga yang simple, yang waktu orang sakit itu kayak gimana, lalu alasan Ci Eni tetap survive apa, lalu ya banyak yang bisa diceritain, tapi topiknya satu, itu aja. Iya. Sebenarnya satu topik aja berarti, Kak, itu kontennya nggak habis-habis. Iya, jadi berarti nanti dari website itu yang di TikTok itu saya ubah ubah title-nya semuanya diubah. Ya, iya benar. Kayak Rally. Cuma Rally entah kenapa udah kurang muncul nih di dunia peredaran nih. TikToknya Kalau saya lagi. TikToknya Pak di Niko, Kena Pak Niko, TikTok saya hilang, keblokir. Nah itulah teman-teman sekarang ngerti ya. Kalau kita kontennya ada mengandung sedikit aja yang ngandung soft selling, pasti TikTok bantai, nggak mungkin nggak tuh teman-teman ya. Kalau pure educating nggak mungkin bisa dibantai. Oke, berarti untuk VT itu kita pure edukasi ya Pak ya. Baru Iya. setelah live, baru kita bisa buka-buka. Live, ya. Live itulah jualan. Live itu benar-benar sangat sedikit larangannya gitu loh. Saya banyak lihat sampai produk di mana-mana, ngerti nggak sih? Benar-benar kalau live itu lebih cowboy. Justru yang konten yang bahaya. Gitu loh. Makanya kalau konten kalian educating, mestinya aman, bukan soft selling. Nah, kalau live baru kalian boleh pilih mau gaya soft selling kalau akun kecil. Kalau akun kalian udah gede ya langsung aja hard selling gila-gilaan. Pak Niko, Woi. mau sharing Pak Niko. Kemarin juga hampir ke banned sama TikTok. Ya. Makanya kemarin itu udah agak jarang VT sih. Jadi belakangan itu kan sempat agak kurang VT selama 3 bulan. Udah aman, baru mulai hari inilah baru mulai ada VT-VT lagi Pak Niko. Ini siapa sih yang nanya? Mukanya nggak ada yang Jemima kelihatan. kok. Jemima. Oh, Jemima. Oke. Ya itu Kak Jem. Saya merasa Tuhan kalau Jemima juga hadir. Iya, kalau Kak Jemima saya pernah bahas ya bahwa di Kak Jemima itu Tuhan udah baik tuh kasih kesempatan Kak Jemima konten-konten yang kayak begitu bisa naik. Serius loh. Itu saya juga pada heran semua. Cara Kak Jemima ubah skripnya tuh dari diabetes pakai angka lah, pakai apa. Cuma bagi saya teman-teman kita harus balikin ke live baru prospek. Ngerti ya, soulnya. Karena kita kan kayak Kak Jemima, maksudnya siapa aja di kita di orang AFC, kita kan, kalian tahu nggak sih masalah kalian hari ini apa? Kalian mau prospek orang, orangnya nggak mau denger kalian ngomong. Orangnya udah nggak ada, andai kata orangnya ada, belum tentu mau dengerin kalian presentasi.
Itu di TikTok kalian mau presentasi 12 jam juga nggak ada larangan, men. Itu tempatnya tuh kalian adu skill, adu mekanik, ngerti nggak? Adu itu di situ di tempatnya. Jadi kita harusnya ke sana. Makanya saya udah pisahin konten sama live. Nah, khusus Jemima itu benar-benar pernah saya bahas tuh di dunia TikTok teman-teman ya, bahwa saya juga bingung kenapa kontennya nggak masalah. Kan konten testimoni tuh semuanya. Buset, view-nya bagus-bagus ya. Itu saya pernah bingung. Saya pernah bahas sama TikToker, oh dia ngakalin pakai ini darah 4 ini. Iya, tapi TikTok kan namanya AI-nya tambah lama tambah canggih kan. Ngerti ya teman-teman ya? Namanya dia mesin AI, lama-lama pasti tambah canggih, pasti masalah waktu aja ditangkap. Iya betul Pak, Nah, udah kena kemarin. Iya kan? Iya. Nah, makanya saya bilang udah kita balikin habitatnya aja. Kenapa? Karena ini gampang nih. Contoh ya, saya kasih tahu ya. Saya kasih contoh siapa ya di sini ya, yang mukanya saya nggak familiar nih. Contoh di sini ada Together Rointan. Nah, ini dia nih. Saya pilih dia nih. Contoh kakak Rointan. Dia belum pernah prospek. Dia nggak achieve rank apa-apa. Oke? Lalu dia mau masuk jalanin AFC. Lalu saya kasih tahu how to-nya. Saya kebetulan punya konten nama saya Duta Gagal Ginjal. Contoh ya. Lalu Rointan juga ikut karena ibunya sakit. Sakit apa saya tanya? Diabetes. Oke, saya suruh dia pilih nama diabetes. Lalu dia ikutin aja gaya konten saya. Kayak 5 makanan yang nggak boleh buat gagal ginjal. Rointan juga ikut lakuin 5 makanan yang nggak boleh buat orang diabetes. Saya rasa buat semua orang pemula atau siapapun yang nggak pernah main MLM jadi lebih mudah tuh jalanin bisnis ini. Betul nggak? Jadi lebih mudah. Nah, dia pertama dia live dia ngonten ikutin gaya saya. Yang kedua saya live. Saya bilang, Kak Rointan, kakak nonton saya besok saya mau live 1 jam. Tolong kakak dengerin baik-baik menit ke menit cara saya nyapa, cara saya ajak interaksi, cara saya jelasin. Tolong kakak nyimak. Besok saya suruh dia lakukan apa yang saya buat juga. Kayak gitu loh teman-teman. Jadi latih orang di TikTok bertahan lebih gampang daripada latih orang masuk di IC, ikut Zoom kalian yang super boring itu. Pak Niko nge-lag lagi, Pak Niko. Jadi slow motion, Pak. Sana suruh dengerin jam-jam. Lalu udah selesai gimana dapat apa? Mulai males nih gue main internet di sini asem. Nge-lag, Pak. Udah. Ya, tunggu. Udah? Udah, Pak. Kayak harus deket jendela deh hidup gue nih. Tapi kalian dengernya sampai mana tadi ya? Sampai Di Zoom. ikut Zoom. Iya, itu lebih mudah mulainya. Jadi kalian masalahnya adalah teman-teman dengar saya. Kalau kalian nggak pernah mulai, maka downline nggak mungkin mulai. Ya, karena kalian leader ya, suka atau enggak, lu mulai aja deh. Anggap aja nggak usah buat apa-apa. Anggap aja kalau kalian mulai, jadi downline ikut mulai. Sekarang yang jadi fenomena adalah leadernya denger ini bagus, lalu suruh-suruh, ayo lu pada main TikTok, tapi lu nggak main. Nggak bisa. Gitu loh teman-teman. Jadi ini cara lebih mudah. Kak Rointan, ayo hari ini saya bikin topik tentang 5 makanan yang nggak boleh buat gagal ginjal. Kakak bikinnya karena kakak diabetes, 5 makanan yang nggak boleh buat diabetes. Udah, cocok kan? Besok saya bilang 5 buah-buahan yang cocok buat gagal ginjal, kakak juga bikin 5 buah-buahan yang cocok buat diabetes. Jadi semua orang ngikut, gampang. Besok saya mau live, Kak Rointan, besok saya mau live 1 jam aja. Tolong kakak dengerin dari saya ngomong awal sampai saya ending. Cara saya nyapa, cara saya salam, cara saya jelasin produk, cara saya jelasin sakit. Kakak ikutin plek-plek, nyimak baik-baik. Oh, Kak Rointan coba kakak live, saya yang nonton kakak. Saya lihat review, semua orang bisa jalanin gini Kak jadinya. Tapi kalau ala AFC kita, nggak bisa masuk ke AFC, dengerin Zoom, ketemu Ko Yohanes, ketemu Cieni Crown, dia juga nggak kenal ini siapa.
suruh mereka ngomong motivasi apa, ada yang nggak cocok, ada yang cocok. Ribet cara jalaninnya, datang ke LOP Lipo, denger ini, effortnya terlalu banyak. Sedangkan kita live nggak ada. Hari ini 5 mak sayur, besok 5 buah yang boleh. Hari ini olahraga, hari ini bahayanya kalau konsumsi ini. Kenapa mie instan nggak boleh buat gagal ginjal? Udah enak banget. Itu loh teman, itu future. Itu masa depan tuh teman-teman. Nah, saya ngajak kalian ke hal yang hari ini kalian belum mengerti, tapi besok akan lebih mudah buat kalian. Atau hari ini kalian udah mengerti, tapi susah jalaninnya. Terserah mau pilih yang mana. Oke, baik Pak. Pak Niko, Oi. Pak Nik, mungkin mewakili ada beberapa yang tim-tim saya juga di sini. Nah, pada suka mau main TikTok, tapi masih belibet dengan ngomong gitu ya. Jadi ini kan Pak Niko tadi berbicara tentang konten. Yang pemula, yang belum bisa live, banyakin dulu kontennya. Walaupun udah bisa live, tapi kalau engagementnya kurang oke, konten tetap diperkuat. Nah, bagi mereka yang mungkin belibet bicara Pak Nik, gitu, apakah mereka bisa pakai konten yang tunjuk-tunjuk mungkin, atau mungkin musikal yang pakai kata-kata gitu. Kira-kira gimana Pak Nik? Gini, dulu waktu kita zaman TikTok rally, saya suruh dia nunjuk-nunjuk. Tapi apakah nanti dia akan ngomong juga? Menurut kamu setelah dia udah nunjuk-nunjuk, setelah dia udah pilih musik musikal, endingnya dia akan ngomong juga nggak? Ujung-ujungnya ngomong sih Pak. Ya udah, mending dia start dari ngomong. Ah, itu maksud saya. Dia akan start dari ngomong, tapi bingung ngomong apa? Nyontek. Hari ini kalian teman-teman, saya jamin, kalian pilih topik yang kalian mau, kalian ketik di TikTok. Ketik aja, diabetes. Semua konten itu udah ada. Kalian tinggal ambil apa yang kalian mau tiru. Tiru, plek. Jadi lu nggak bingung lagi. Nggak ada hari ini bingung mau konten apa. Nggak ada. Lu nyontek aja. Contoh Siska. Kalau kalian pilih gagal ginjal, udah ada Siska. Itu ada kali udah 38 konten. Udah kalian dari 1 sampai 38 ikutinnya plek. Plek diikutin, sumpah. Nah, itu tuh teman-teman harus ngerti. Walaupun kontennya sama, nah dengerin nih. Ini kontennya sama tuh filtrasi ginjal. Jadi Rihanna pernah bahas filtrasi ginjal, si Bos Kim pernah filtrasi ginjal, Siska pernah bahas filtrasi ginjal, dan ada saya 5 orang yang ngikutin filtrasi ginjal juga. 5-5-nya kontennya naik semua. Memang view-nya beda-beda. Cuma 5-5-nya naik semua. Jadi nggak ada masalah di remake. Nah, sekarang kalian ngerti nggak polanya, teman-teman? Ternyata TikTok ini agak MLM. Kenapa? Bisa diduplikasi, men. Tapi nggak boleh dicolong. Enak kan? Duplikasi boleh dicolong, nggak adil. Kalau Rihanna capek-capek ngonton, saya cuma save, lalu saya re-upload, lalu naik juga. Nggak adil tuh namanya. Tapi kalau Rihanna ngonten, saya bisa contoh plek ketiplek. Lalu saya remake doang, ternyata saya naik juga. Dari sini kesempatan buat orang yang bingung konten apa, nggak punya kepintaran nyari konten apa, tinggal niru. Nah, inilah cara mainnya, Rally. Oke, Pak Niko boleh pertanyaan dari chat Pak. Pak Niko, follower saya 2.400, nih saya ambeien viewer VT saya paling besar 55.000 dan saat live ada yang WA 3-7 orang. Mentok selalu tentang harga. Bagaimana caranya supaya bisa closing karena pembanding mereka adalah harga obat-obatan ambeien. Oke, teman-teman, kalau saya nggak tahu kalian pernah ikut training saya soal NDO. Saya kasih tahu dulu ya. Ini mumpung ada kalian semua. Saya kasih tahu, teman-teman, orang yang closing, denger nih, orang yang closing sama kalian itu cuma satu aja syaratnya, dia putus asa. Kalau dia nggak putus asa, dia nggak akan beli. Sampai sini jelas nggak? Iya. Jelas ya. Jadi kalian harus ngerti kenapa orang beli dulu. Kalian selama ini ngerti karena produk ini bagus atau Jepang, bukan. Orang cuma beli putus asa. Jadi kalau hari ini Mak Tri sakit kepala 3 hari, saya tawarin 3,6 juta. Beli nggak? Enggak. Oke. Mak Tri udah sakit kepala 3 tahun. Ke rumah sakit, nggak tahu sakit apa. Ke dokter, minum segala obat, nggak ada yang sembuh juga. Saya tawarin 3,6 juta, beli nggak? Beli. Sekarang ngerti ya. Kita aja hari ini ke rumah sakit. Kalau nggak masih bisa kita tahan sakitnya, kita nggak ke rumah sakit. Anda setuju? Setuju. Sama, karena topik kalian ambeien. Ambeien tidak terlalu putus asa.
Itu jawaban sesungguhnya. Karena penyakit diabetes, ambeien, orang nggak terlalu putus asa. Iya sakit-sakit, masih bisa gue tahan. Daripada gue keluarin 3,6 juta. Makanya pilih penyakit topik yang seksi itu penting juga. Makanya tadi saya note tuh di awal, 5 penyakit yang mematikan. Mematikan, udah pasti lu putus asa. Diabetes. Lu udah kena diabetes, putus asa belum? Belum. Kaki mau dipotong, lu akan beli. Nggak usah 3,6 juta. 20 juta lu beli. Benar. Stroke, dia stroke. Oke, istrinya baru stroke 1 bulan 2 bulan, masih nemenin. Oke, udah 6 bulan, istrinya sakit-sakitan, jaga dia, tidur jadi sulit, diomel-omelin. Udah putus asa, kamu tawarin 21 juta, dia beli. Jadi kalian harus ngerti dulu orang mau beli ini kenapa. Sama kayak Rihanna di Ninja, saya udah kasih tahu. Lo harus ngerti banget waktu prospek, waktu komunikasi. Ini orang putus asa atau enggak? Kalau enggak perlu capek-capek. Sampai bebusa kalian jelasin, orang yang nggak putus asa nggak akan beli. Ngerti ya teman-teman? Dia nggak ada duit, putus asa, dia beli, dia minjem. Dia ada duit, dia nggak putus asa, dia nggak beli, dia bilang mahal. Itu kalian sekarang ngerti ya teman-teman ya, di sini ada berapa? 285 orang. Orang hanya beli produk kalian waktu putus asa. Oke? Makanya kalau ngobrol, chat baik-baik, tanya baik-baik. Kakak sakit apa? Diabetes. Udah berapa lama diabetes? 4 tahun. Ke dokter nggak? Enggak. Lalu ke dokter aja enggak. Mau beli Subarasi 3,6 juta? Nggak mungkin. Ke dokter nggak? Ke dokter. Pakai apa, Kak? Habisin berapa duit? BPJS. Oke, Safir sama Diamond udah hilang. Masuk akal dong? Ya. Ya, tapi kalau ke dokter nggak? Ke dokter. Suntik insulin terus-terusan. Kakak selama 3 tahun udah habisin duit berapa? 200 juta ada. Oke, Diamond saya bisa masuk nih. Ada perubahan nggak? Nggak ada. Kakak sekarang gula darah terkontrolnya berapa sekarang? Masih 300-an. Gila, Kak. Ini kakak didiemin pasti stroke. Iya, saya udah ada gejala-gejala pengen stroke, kadang kayak gini, itu pasti closing, Kak. Makanya kalian harus ngerti step closing ini kayak gimana. Tapi ini kalau saya mau jelasin 2 jam sendiri. Nanti aja ya, next aja. Oke, kita bikin sesi selanjutnya ya Pak ya. Tapi kalian harus ngerti ya, orang beli cuma karena putus asa. Apakah ambeien adalah salah satu penyakit yang bikin orang putus asa? Ya kamu yang jawab saya. Tidak. Gitu. Oke, baiklah. Nanti aku boleh tanya ya. Boleh, silakan. Nggak usah nanti, sekarang aja. Ya udah nggak apa-apa. Pak Nik gini, tadi kita bicara melanjutkan yang ambeien tadi Pak Nik ya, gitu. Nah. Karena mungkin ini ada relate dengan keluarganya kek atau siapa kek gitu ya, gitu. Karena mungkin kalau dia ambil kanker atau dia ambil diabetes, kita ini bukan dokter loh Pak. Pada saat live, kalau kita tidak kuasai, waduh itu setengah mati bisa dibantai Pak, gitu, ya kan? Nah, gimana nih Pak caranya? Gitu kalau mungkin ya, kalau kayak kebetulan saya dulu kan aritmia jantung ya, karena GERD gitu. Itu masih relate lah ya. Dia akan kemana-mana, mungkin nggak enak, bisa jadi putus asa karena udah rasanya itu setengah mati gitu. Nah, ini gimana caranya untuk mensiasati? Karena niche-nya kan kita akhirnya larinya ke kesehatan, Pak. Sedangkan kita mungkin sebagian dari teman-teman ini bukan berasal atau background-nya sakit atau tidak ada keluarga sama sekali yang sakit berat, Pak. Ya. Makasih, Pak. Oke. Kalau saya jujur nggak pernah nonton live-nya Bu Ben ya. Jadi saya benar-benar pandangan live-nya Bu Ben mungkin akan beda sama pandangan live saya. Itu yang jadi perbedaan di kita ya. Jadi mungkin saya bisa menjawab lebih baik kalau saya Bu Ben live, share link-nya ke saya, coba saya nonton. Tapi saya yakin dari gaya pertanyaannya, mungkin live-nya salah. Mungkin live-nya salah, mungkin live-nya agak boring, mungkin live-nya terlalu banyak presentasi, sehingga mungkin gaya pertanyaannya kayak gitu. Sedang teman-teman boleh nonton tuh live-nya Mami Riana ya. Boleh nonton live-nya Siska, live-nya Nesta ya, yang maksudnya di program gitu loh. Mereka modifikasi lagi endingnya, tapi bagi saya nggak ada sampai so far yang saya lihat
tim saya live sampai closing, belum ada pertanyaan-pertanyaan, belum ada, bahkan mereka hari ini tanya Riana lah, mereka lagi capek banget bales DM WA, saking yang WA itu ratusan. Belum ada tuh kendala sampai hari ini, beberapa kali live ya, mungkin di atas 7 kali live total, belum ada masalah yang ditonton sampai 1.500 ya, 1.200, belum ada masalah yang Bu Ben tanya. Jadi saya lebih khawatir di Bu Ben adalah cara live-nya sih. Cara live-nya. Jadi, nah untuk saya selesaiin masalah itu, ya saya harus nonton live-nya Bu Ben. Karena jangan-jangan kan persepsi live-nya Bu Ben sama persepsi saya live beda kan. Karena di kita ada lagi tuh kelas live-nya. Ya, sedikit Nah, ya, Mbak ya. saya tidak mau ajarin kalian cara live sampai kalian mulai dulu bangun TikTok kalian, bangun konten kalian. Ngapain kalian tahu mata kuliah, uang orang kuliah kalau kita masih SMP? Kira-kira gitu loh, ngerti nggak? Oke, Saya baik. nggak suka bagi-bagi kelas, saya nggak jualan kelas yang pertama. Saya juga nggak suka bagi-bagi informasi yang bagi saya kalian belum butuh. Masalah utama di kalian adalah ngonten dulu kan, bikin orang rame dulu, bikin orang udah tahu kalau ngelihat kalian ini ya gue tentang diabetes. Itu yang paling penting tuh buat saya. Nanti ya teman-teman ya, dibanding kalian follower gede-gede, view gede-gede, nggak ada gunanya. Itu bagi saya salah dalam memposisikan personal branding itu sendiri. Karena ujung-ujung kita konten ini mau jadi apa? Mau konten creator apa mau cari duit di sini? Nah sama nih menjawab Sailor Moon Kim Lian. Panik kita tahu dia putus asa dari mana. Nah itu Kak Kim Lian. Kalau ini saya bersedia nih dipanggil di Zoom, kasih tahu cara prospek yang benar dari A sampai Z, saya bersedia. Itu 2 jam tuh. Ngerti ya teman-teman ya, kalau kita bahas gini, ya saya oke-oke aja. Yang kalian oke atau enggak kan. Soalnya bagi saya selesain dulu kasus pertama-pertamanya. Karena cara kita prospek pasti beda tuh teman-teman. Cara orang yang proven prospek sampai 100 diamond, 200 diamond, pasti beda sama kalian yang mungkin 1 diamondnya sulit 1 bulan. Ya pasti salah prospeknya. Mau apa lagi, udah bener lah itu. Minyak loba. Oke, baik. Jadi Pak Niko awal adalah, jadi karena ini Zoom kita malam hari ini adalah untuk umum ya semua, jadi baik yang baru masuk, baru join, bahkan baru mau membuka TikTok. Jadi untuk awal pertama kita adalah mulai terjun ke TikTok dengan membuat niche atau topik tentang penyakit, begitu dulu ya Pak ya. Iya. Dalam Ya, PR jangan kita pakai semua ya. jangan pakai kata niche lah, semua orang nggak tahu lah. Oke. Udah Jadi topik udah. ya. Ya, Dengan kalian mau topik penyakit apa yang kira-kira kalian cukup menguasai atau bahkan nggak kuasai, tapi kalian udah riset, udah nyontek, ngerti nggak? Jadi kalian udah ketik di TikTok tentang diabetes, asam lambung, gagal ginjal, kira-kira kontennya kalian bisa ikutin gitu loh. Nah, kalau kalian udah ketemu lah orang yang kalian mau nyontek plek ketiplek, nggak usah modifikasi, nggak usah ide baru bagi yang baru-baru. Pokoknya gue mau nyontek dan gue anggap gue bisa nih nyontek ini. Udah, baru pilih topiknya. Panik nanya. Yo. Pak Niko, saya punya akun TikTok, followernya udah 4.000-an. Dan itu tuh sebelumnya follower saya itu, saya berbidang di bidang perikanan. Saya ikan gitu. Apakah saya harus rubah lagi gitu? Kalau saya ganti aja sih Kak. Ganti akun ya? Ya, jadi Kakak punya 2 akun lah, ikannya tetap bisa jadi ikan yang baik, 1 Kakak punya yang ikan salmon. Baik. Soalnya benar-benar kejauhan tuh Kak, dari perikanan sampai ke kita benar-benar jauh. Nanti masalah yang baru tuh Kakak kayak Lina Kue itu. Jadi dia benar-benar kesulitan waktu live, waktu dia jualan, misain orang yang benar-benar cuma mau follow karena kue, ngerti kan? Sama yang satu benar-benar peduli mau kesehatan. Nah itu capek banget misain, sampai saya akhirnya kita udah sepakat dia bikin akun baru. Jadi kalau dia live tentang kue, bahas kue aja, baru nanti dia bilang 15 menit lagi gue akan pindah ke Lina Cici Herbal atau apa gitu loh, ngerti gak? Jadi dia live harus buang masanya ke sana lagi buat kolamnya benar-benar kepisah. Yang jadi masalah di kalian adalah pisah kolam itu nggak jelas gitu loh. Nah itu yang bikin capek. Kalian kadang
terhipnotis sama beberapa follower yang kalian anggap cukup banyak. Padahal kalian lupa tujuan kalian masuk TikTok ini apa. Ingat tujuannya guys. Nggak penting ada masa atau enggak. Kita harus ingat tujuan gue masuk ini apa. Oh, gue mau cari duit lewat sini. Oke, gue mau cari duit di lewat sini. Akun gue yang Ngelek, Pak. Lagi Pak Niko. Ngelek, Pak. Udah, gue lempar aja. Ceritain Ngelek, baik Pak. Bu atau downline gue harus di jendela nih kayaknya. Jendelanya nggak pindah kan? Iya nih asem. Ini udah lancar belum ya? Sudah Pak. Lancar, Iya, Pak kayaknya Nik. harus di jendela asem. Pak Niko, Oi, kalau untuk bikin VT itu sebaiknya setiap hari harus posting berapa kali atau seminggu berapa kali? Yang efektifnya untuk kita membangun akun baru itu bagaimana Pak? tiap hari sih. Minimal 1. Iya, 3. 1 aja. 3 Nih, yes. kasih Niko. saya host dong. Teman-teman, kasih saya hostnya. Oh, saya udah co-host ya. Saya udah bisa share screen ya. Bisa Pak. Nah, lihat ya. Lihat screen saya. Ini yang saya ngomong ke kalian, ini benar-benar proven, guys. Benar-benar proven. Ini saya kasih contoh, mungkin kan nggak semua. Ini kelihatan kan screen-nya? Kelihatan Pak. Halo? Nah, ini teman-teman, kalian lihat ya, Duta Gagal Ginjal Kelihatan, ini. Pak. Oh, 900.000, 400.000, 200.000, 11.000, 2.000. Ini orang baru banget nih main TikTok. Nah, ini nih akun pertamanya. Ini baru tanggal 7 Desember, guys. Ginjal sehat, 7 Desember, 1 bulan. Baru 1 bulan konten, udah kayak begini. Jadi kalian lihat tuh, Siska, bawahnya Duta Gagal Ginjal. Profilnya 12 tahun bersama adik cuci darah. Jadi bukan dia yang punya testimoni gagal ginjal, adiknya. Sharing pengalaman dan edukasi seputar gagal ginjal. Kontennya sederhana nih. Lihat nih. Ini dia 2 sayuran yang merusak ginjal. menghancurkan ginjalmu. Gagal Cek kuku ginjal, aja. nggak usah cek lab. Air Cek kelapa kuku aja dulu, air sehat. kelapa sehat. Kayak begini tapi bisa bikin doang. gagal Nggak usah olahraga, ginjalnya capek. Minum obat sembarangan. minum obat sembarangan. Tenang, Nggak ada gagal masalah, ginjal. biar Ini ada ginjal stok dia rekam adiknya gagal ginjal. Assalamualaikum. Banyak yang Ini suka gula tanya, gagal minum ginjal. minuman manis setiap hari. Siap, menuhin janji. Minum jus Masih tomat. muda, minum jus tomat rajin. Tanda-tanda Ginjalnya gagal ginjal, sehat. bau mulut, Ya, gagal ginjal. Bener-bener cuma kayak begini, guys. marah-marah aja terus. Itu yang saya mau kasih ke teman-teman bahwa kontennya semudah itu. Dan itu 1 bulan doang ya. Itu proven 1 bulan aja hari ini lagi maksudnya lagi udah closing dari TikToknya, cuma karena live-nya agak males. Padahal saya kalau jadi dia, mungkin kalau saya akunnya 1 bulan udah 7.000, view-nya ada yang 9.000. Kalau saya yang megang akun dia, saya pasti live 1 hari 10 jam minimum. Pasti saya sikat itu. Cuma maunya dia 1 hari 1. Jadi ya udah, itu kan suka-suka dia lah. Ngerti ya teman-teman ya? Kadang Tuhan kasih kesempatan, nggak semua mau ambil. Gitu kalau bagi saya. Itu 1 hari 1 semua tuh guys, dari 7 Desember. Ini ada orang nggak ya? Ada Pak. Oh, udah capek-capek DC lagi kan, takutnya ngetes Nggak, dulu. Ada. Pak Nik. Masih ada dong, Pak. Enggak, jadi Masih jadi saya mau kasih tahu. Pak, dengerin. Enggak, jadi saya mau kasih tahu teman-teman, hanya butuh 1 bulan, ternyata konten itu bisa kebangun. Ngerti kan? Nah. Itu adalah bukti uji klinis gitu loh. Itu 1 doang contoh. Enggak, saya ada contoh kedua, saya kasih lihat lagi. Kasih lihat benar-benar ini seumur semua soalnya. 1 bulan semua. Saya kasih lihat lagi. Ini yang benar-benar Rebahan aja maksudnya kali saya ya. ninja ya. Jadi saya benar-benar bimbing, jagain kontennya, hooknya. Nah, ini Mami Autis 5 ribuan.
46.000, 57.000, 46.000. Ini rata nih kontennya. 4.000, 7.000, 5.000, 4.000, 57.000, 34.000, 3.000, 8.000, 16.000, 54, 27.000, 12.000. Ini 1 bulan juga, lihat nih. Tanggalnya sama. Lahirnya mereka sama nih. Nah, Anak divonis autis, 7 kami Desember datengin juga. 10 dokter, 10 psikolog. Sama, ini berdua benar-benar masuk di Ninja, pilih nama, lihat. Namanya Mami Autis. Profilnya mau biodatanya gitu ya. Mami Nesta, ibu dan anak autis usia 10 tahun, sharing info seputar autisme. Kayak begini-begini aja. 5 tipe-tipe 5 tipe-tipe autis. autis. Nomor Nah, nanti hooknya nanti belajar sendiri. Nanti ada lagi. Cuma ini saya mau kasih lihat. Hanya waktu 1 bulan merubah semuanya. Ini, saya kasih lihat ya. Teman-teman, ini share screen masih kan ya? Masih Pak Niko. Oke, saya kasih lihat yang DM dia. Ninja. Oh, ini Mamiri lagi live nih. Ini mereka kalau tiap live harus WA saya. Lihat tuh. Jadi ini dia live hari ini total. Lalu lihat tuh. Ini kelihatan kan ya? Iya, DM-DM-nya. kelihatan. Lihat nih WA-nya. Ini yang saya mau kalian ke sini. Kalian hari ini lagi bingung mau WA siapa. Mereka lagi capek bales WA tiap hari loh. Kalian bisa baca tuh. Minta rekom vitamin buat anak autis, info suplemennya dong, tanya suplemennya dong, terus beli di mana, assalamualaikum, perkenalkan, mami spill suplemennya dong. Ini saya kasih lihat nih, saya bacain tuh suplemen apa, suplemen apa, suplemen apa. Baca sendiri. Ini saya mau kasih tahu ke teman-teman, kalian, saya lagi ajak ke sini, kalian hari ini lagi bingung mau WA siapa, mereka lagi capek bales chat WA. Ini Nesta, lihat ini yang tadi live sore, ini yang live dia kemarin, sama tiap hari kayak begini. Ini Riana yang report closing ya. Nah, Riana nih report closing dari TikTok nih. Aku closing paket kedua ada TikTok, akhirnya bisa juga dapat closing ada TikTok, rasanya senang serius. Closing 1 paket. Ini saya mau kasih lihat live nih depan kalian nih, gak ada yang ditutup-tutupi. Itu yang saya mau bilang teman-teman, saya mau bawa kalian ke dunia ini, udah proof, udah uji klinis, nggak ada kita hari ini bingung prospek orang. Nah, kenapa Nesta enak? Karena namanya autis, orang fokus autis, yang follow dia cuma mau autis, dia live tentang autis, semuanya rata autis aja. Kalian lihat WA-nya berapa? Lalu kalian masih mau bilang ini kecilin market lah apa? Enggak, ini balas WA sampai muntah-muntah tiap hari. Itu yang saya mau bilang, kita udah nggak zaman mengejar prospek, kita harusnya mulai dikejar prospek. Deal? Deal. Siap. Jadi saya proven guys, saya ini aja sharing ke kalian proven, terbukti, uji klinis, nggak ada bohong. Saya share screen sama kalian, saya mau kasih, tapi kalian harus ngonten. Pilih topik yang baik, yang seksi. Maksudnya topik yang seksi apa? Yang maksudnya di sakit itu banyak orang putus asa. Gagal ginjal. Orang putus asa nggak gagal ginjal? Banyak guys, nggak usah ditanya. Autis tuh orang tuanya pasti mau lakukan segala cara buat anaknya. Betul ya? Kayak gitu loh teman-teman. Diabetes, stroke. Tapi kalau kalian pilih bukan penyakit yang kronis, kalian pilih kondisi ya kayak apa gitu ya, susah tuh closing karena orang kan 3,6 juta duit yang cukup mahal gitu loh. Dia nggak putus asa-asa banget, udahlah gue tahan aja sakitnya. Tapi kalau diabetes lo mau tahan gimana? Kaki dipotong pelan-pelan, mana bisa lo tahan. Stroke lo tahan aja tuh, nggak akan pulih sampai itu, nggak bisa juga gitu loh. Gagal ginjal mati, Alvin Lim kemarin mati gagal ginjal, mau coba mati, dia kaya aja mati, apalagi lo. Kayak gitu loh teman-teman. Jadi putus asanya enak. Oke, jadi bikin topik penyakit yang memang benar-benar membuat resah gitu ya Pak ya? Betul, yang benar-benar ada memang orang kalau kena penyakit itu putus asa, Kak. Oke. Nah, cara gampangnya adalah tadi saya ngomong 5 penyakit paling mematikan di Indonesia, yang paling banyak orang mati. 1 stroke, 2 jantung, 3 diabetes.
45 tuh komplikasi dari diabetes ya, gagal ginjal kayak gitu loh. Komplikasi hipertensi lah. Nah, sisanya TBC kalau nggak salah. Jadi ada 4 yang penyakit dari degeneratif, 1 yang memang enggak. Nah, pilih-pilih di antara itu aja, guys. Tapi andai kata nggak pilih itu juga nggak apa-apa. Cuma marketnya pasti lebih sulit, kayak Nesta autis. Jadi udah pasti itu Hikari harus keluar. Ngerti ya teman-teman ya? Dia jual Suba Utsu mungkin jadi lebih berat. Tinggal dia gabung-gabungin aja. Oh, butuh probiotik juga. Ya itu pinter-pinternya dia. Ngerti ya teman-teman ya? Siapa? Nah, saya mau ajak kalian ke sini. Kalian udah saya buka share screen saya tuh. Kalian lihat tuh mereka yang DM kayak apa. Sedangkan kita yang nggak main TikTok, hari ini lagi bingung WA siapa. Andai kata WA nggak dibales. Betul nggak? Betul. Saya mau ajak kalian ke dunia ini. Ayolah guys, gitu loh. Oke, siap. Pak, ada Gitu. pertanyaan agak di luar pembahasan. Ada yang bilang ke saya, Panik, begini, kalau MLM saat ini tidak terlalu relevan lagi, apapun produknya MLM itu lebih mahal, gitu katanya Panik. Jawabannya bagaimana, Pak? Iya, satu, kalau saya selalu teman-teman, kayak saya prospek Matri. Matri, kalau saya lagi prospek Anda, Matri, Anda tahu ini Subarasi dari siapa? Dari Cipome. Iya, yang kalian tahu Subarasi dari yang prospek dong. Iya. Kalian tahu ini MLM juga dari yang prospek dong. Betul. Ya itulah maksud saya. Kalian kalau live harus tahu ngomong apa. Nanti kalau kalian udah ngonten, udah bagus, udah interaksi, dan udah mau live, baru kita zoom lagi. Baru kita masuk modul live. Ngerti ya teman-teman ya? Apa live yang diomong, cara ngomong, cara jelasin produk ini gimana. Oke, itu menjawab soal prospek. Saya menjawab apakah MLM relevan atau enggak. Saya mau kasih tahu teman-teman, justru hari ini MLM itu adalah hal yang paling relevan. Kenapa orang sekarang mau jadi TikToker? Karena buat affiliate. Teman-teman harus tahu, orang kalau jadi YouTuber, dia nggak affiliate. Dia dapat duit dari iklan yang kita tonton. Tapi kalau TikTok, gimana cara dapat duit? TikTok itu dapat duit dari jualan barang orang. Yaitu affiliate. MLM adalah affiliate marketing. Kalian tahu nggak MLM itu singkatannya multi-level marketing. Suatu sistem yang multi-level. Yang level-levelnya multi. Itu dibagi komisi. Itulah MLM. Kalian ini menjual barang orang. Kalian menjual barang AFC, ketemu sama orang yang butuh barang AFC, kalian dapat komisi. Hari ini malah kebalik, Kak. Siapa yang nggak MLM? Tokopedia MLM nggak? Affiliate marketing Tokopedia. Saya nggak perlu stok barang untuk buka toko di Tokopedia. Hari ini adalah semua MLM. Tapi saya setuju, di Indonesia banyak juga MLM buruk. Banyak nggak? Banyak. Kalian tahu nggak? Teman-teman, ini pengetahuan umum aja. Menurut teman-teman, boleh nggak kalian ketik di komen? Berapa MLM yang legal di Indonesia? Semuanya. Total di Indonesia MLM legal. Legal artinya diakui oleh negara Indonesia dan terikat undang-undang dan segala peraturan Indonesia. Menurut teman-teman ada berapa? Coba share. Di Indonesia, saya kasih tahu ya teman-teman. Ini total dari semua ya. Nggak lebih dari 200 MLM. Yang legal, sisanya ilegal. MLM tipu, MLM bodong, gitu loh. Wajar nama MLM jelek. Kalian bayangin nggak? Dari seribu-ribu atau jutaan MLM, cuma yang legal, yang sah, diakui negara, itu nggak nyampe 200. Ya wajar nama MLM buruk. Makanya ngapain lu bilang MLM? Kan orang tahu MLM itu dari mulut kalian kok. Nantilah saya janji ya sama teman-teman ya, kita belajar dari prospek dari nol sampai ke closing. Itu 2 jam guys, nggak bisa diomong sekarang. Oke, siap nih. Itu 2 jam sendiri. Nanti saya janji. Saya tanya, kalau kita medis tetap pilih salah satu penyakit untuk akun baru. Freeze, Pak Nik. Dia medis. Dia dokter. Ini pertanyaannya dari Oksiana. Kalau kita medis tetap pilih salah satu penyakit untuk akun. Iya, dia dokter dong. Ya, mungkin begitu Pak. Ini Kak Oksiana, silakan.
Kalau saya, kalau dia dokter, mending nggak usah pakai nama dokternya. Kalau saya. Tapi tetap pilih salah satu penyakit, Pak, atau gimana? Tetapi justru kenapa? Karena kalau dia pakai nama dokter di dunia TikTok hari ini, bukan hal yang baik lagi. Doktif lah gitu loh. Jadi dokter itu sekarang kalau mau jualan ya, bagi saya mending dia lepas titel dokternya aja. Udah nggak kepake juga, maksudnya nggak ngangkat juga di dunia TikTok. Malah nanti dokter jualan, malah digitu-gituin, ngerti nggak sih? Mendingan dia nggak usah pakai. Udah dia edukasi, malah jadi lebih valid karena dia seorang dokter. Toh nanti orang closing sama dia juga tahu kok ini dia dokter. Hari ini Oke. dokter di TikTok mau dagang, apapun dagangannya udah nggak bagus namanya. Gara-gara perseteruan dokter itu. Jadi bagi saya mending copot nama dokternya. Soalnya dia jadi nggak nyaman. Mau jawab terlalu ini, jadi nggak enak, ngerti nggak? Mau jawab terlalu begini, ada ini, ada ini, ada ini, mending dia lepas aja namanya. Jadi dianya lebih lancar. Dan dia juga nggak diserang. Karena dokter hari ini kalau jualan, semenjak ribut tuh Richard Lee sama Doktif, itu semua dunia TikTok, dokter-dokter jadi pada malas jualan juga. Mending dia copot, nggak pakai nama dokter. Oke, Pak. Ada pertanyaan lagi. Pak Nik, saya follower sih udah lumayan, cuman belum live karena belum pede, nggak tahu ngomong apa. Nah itu, Kak, kalau kakak, itu persis yang saya bilang. Kalau kalian nggak punya topik dari awal, kalian bingung mau ngomong apa. Sedangkan kalian nentuin topik dari awal. Contoh, Matri mau ngomongin diabetes. Garis lurus diabetes aja, live nggak mungkin bingung. Karena udah pasti tiap hari yang kalian konten itu kan kalian riset, kalian ngomong tiap hari, pasti tahu tuh. Makanan apa sih yang nggak boleh buat orang diabetes, pasti tahu gitu loh, orang udah masuk dalam konten. Nah itulah pentingnya kita stay sama satu topik itu di depan. Dan ini jadi pelajaran, kayak Lisa Bangka ini kan jadi pelajaran. Dia kan TikTok udah lama banget, seumur saya tuh waktu saya masuk TikTok itu Lisa Bangka udah main TikTok. Tapi nggak punya topik. Dia topiknya lebih kayak motivasi, single mom. Ya tanya aja panennya kayak apa. Nah itu loh teman-teman, pentingnya stay sama topik. Nah Jemima punya satu topik kesehatan, tapi terlalu general. Dan kontennya di luar rumus yang kita harus bikin. Maksudnya dia kan soft selling kan. Bukan soft selling, dia hard selling. Kita semua bahkan heran bahwa kok bisa lolos ya. Ya terbukti nggak lolos juga sekarang. Jadi ini udah uji klinis guys. Udah bukan tes lab doang ya. Ini udah teruji bahwa emang harus kayak begini. Karena ada yang aneh aja kayak Jemima, mesti kita, kok dia bisa tembus ya? Akhirnya kena juga. Ibaratnya gitu loh. Ada kayak Lisa Bangka yang TikToknya lumayan ya, orang yang follow dia udah tahu kenal dia. Tapi ya panennya nggak sepanen itu. Nah makanya saya bilang pentingnya kita stay sama satu topik. Ini udah proven gitu. Even di anak-anak ninja saya yang saya liatin tiap hari aja proven. Makanya saya berani kalau ngomong lantang tuh berani gitu loh. Share screen ke kalian kan berani tadi, langsung aja saya screen nih. Oke, Pak Nik, kalau topik 2 bisa nggak Pak? Misal kanker rahim dan hepatitis. Nggak bisa. Pilih salah satu ya Pak. Iya, karena nanti capek Kak. Saya jujur ya, kalian bikin satu topik aja, udah capek tuh Kak, konten konsistennya. Capek tuh. Kalian harus bayangin tuh sehari sekali konten. Sebulan 30, 1 bulan 90 loh. Itu capek Kak, buset, jangan main-main tuh satu topik tuh, apalagi 2 topik. Bagi saya udahlah satu aja udah capek, ngapain 2? Iya kan? Satu aja udah capek, ngapain kita mau 2 Kak? Tanya tuh Rali tuh, yang kanker, penyintas, satu topik, capek Kak. Apalagi 2. Oke Pak, next. Kalau topik membahas tentang makanan sehat, apakah bisa Pak Nik? Nanti kakak capek misalnya. Ingat ya, orang nanti yang follow kalian itu bener-bener follow karena konten kalian. Konten kalian secara umum banget. Nanti kalian kesulitan bawa jadi spesifik. Ngerti ya teman-teman ya. Sedangkan saya kalau diabetes udah enak runningnya. Jadi saya cuma yang nonton live saya. Udah itu orang yang about care tentang diabetes. Entah keluarganya, entah dia.
Udah saya udah enak, tinggal mau ikan ini mau dimakan atau enggak, tinggal gitu loh, udah dipisahin kolam, tinggal kolam ikan diabetes doang. Saya live tinggal mancing di empang, udah tinggal makan. Nah kalau topiknya keluasan, capek Kak, makan-makan sehat, ya kan? Sehat menurut siapa nih? Iya kan? Ini aja udah bisa perdebatan. Makan sayur sehat, iya. Kalau gagal ginjal nggak boleh makan sayur hijau. Nah, iya kan? Nggak sehat lagi buat orang gagal ginjal. Jadi ini sehatnya aja nggak tahu sehat menurut siapa gitu loh. Kamu makan, ngerti ya teman-teman ya? Jadi terlalu umum, terlalu nggak ada nanti yang mau diserang siapa? Sedangkan kita diabetes dari awal. Karena saya mau serang orang diabetes. Ada 30 juta kok di Indonesia. 30 juta guys. Itu closing, nggak usah closing 30 juta. Closing 10%-nya aja 3 juta orang, saya udah Bushido 10 kali. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya, kalau biasa bahas network marketing, apa harus diganti ke produk juga, Pak? Karena sudah ada Saya FYP. sangat setuju kalau dia ganti. Karena bahas bisnis aja kayak saya aja. Capek. Apalagi bahas network marketing. Siapa sih, Kak? Saya tanya kalian semua di sini ada berapa? 280 orang. Kalian lagi iseng, tiba-tiba muncul FYP kalian tentang bisnis networking. Saya cuma nanya satu, kalian tonton sampai habis nggak? Nggak usah follow ya. Kalian mau nonton nggak konten network marketing itu? Anggap kalian bukan pemain AFC, kalian bukan member AFC. Nggak ada 280, mungkin tinggal 2 yang masih mau nonton. Nah itulah kenapa. Karena kita ada di bisnis yang di Indonesia tuh image-nya buruk. Ngapain kita bahas itu? Network marketing. Susah. Nah kayak, ini ada contoh nih, topik umum nih, Koyo. Teman-teman tahu dong, Sobat Koyo, TikTok Koyo Hanes tahu dong? Ya. Nah itu nggak ada topik tuh, umum. Susah closing juga. Itu yang saya mau kasih tahu kenapa penting topiknya tajam. Oke. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi topiknya GERD asam lambung bisa, Pak? Bisa aja, apa aja bisa, saya udah bilang bisa aja. Semua apa yang kalian mau bisa, itu tetap apa yang saya nilai tidak berlaku harus kalian lakuin. Saya cuma berdasarkan experience. Guys, kalau bisa topiknya yang seksi, topiknya yang banyak orang sakit, topiknya banyak orang yang putus asa. Enggak, gue tetap mau gini, yang nggak ada apa-apa. Cuma nanti besok jangan ngomong lagi, Pak saya udah segini tapi susah closing. Kan gue udah ngomong di depan. Jangan capek-capek. Oke, siap. Kalau promil bisa ya, Pak? Bisa aja, karena orang promil mestinya putus asa pengen punya anak. Oke, siap. Pertanyaan di chat udah habis nih, teman-teman. Masih ada yang mau bertanya? Silakan kalau mau bertanya bisa langsung open mic. Masih Mbak Tri, aku tanya Mbak Tri. Ya, silakan satu orang. Saya pernah konsul sama Namanya, Leo. Kak, namanya sebutin dulu, Kak, karena kita nggak Saya kenal. Bu Kosma dari Oh Bengkulu. iya, Ibu Kosma, silakan. Saya pernah tanya sama Leo spesialis, katanya kalau produk multi level itu katanya memang rawan untuk diblokir akunnya. Gimana Pak Nik? Bu Kosma, saya tadi ngomong kalau kalian ngonten, nggak usah produk-produk yang MLM atau nggak MLM. Kalau kalian soft selling aja di konten, udah pasti salah. Karena TikTok buat konten, udah pasti bukan buat sesuatu yang sifatnya selling, tuh teman-teman. Kecuali kalian ada affiliate, keranjang kuning. Ada tuh konten yang punya keranjang kuning. Punya tuh, nah itu pasti naik. Kenapa naik? Karena konten punya kepentingan, TikTok punya kepentingan di situ. Kalau laku dia, apapun yang laku di TikTok dari platform dia dapat komisi, dia pasti support. Nah kita produk yang nggak masuk di keranjang kuning itu pasti dia antiin. Itu yang teman-teman tahu. Apalagi ada testimoninya, ada before afternya. Waduh, udah deh. Makanya Bu Kosma dari awal nih kita ngomong tadi hampir jam-jam nih adalah bagaimana kita konten adalah pure edukasi aja, nggak boleh ada soft selling, nggak boleh ada sifat pengen jualan, minum produk lah, apalah, nggak ada. Emang benar-benar kita full educating. Kenapa? Makanya ada tujuan orang mau follow kita. Kenapa? Karena mungkin relate sama dia. Oh gue diabetes juga, oh gue gagal ginjal juga, oh gue asam lambung juga, oh gue juga pejuang pengen hamil.
Oh, gue juga mau ini. Makanya dia mau follow. Siapa sih di kita aja di sini TikTok aja semua nggak ada yang mau follow akun jualan, betul nggak? Nggak ada di sini yang mau follow akun jualan, nggak ada. Saya aja nggak mau. Nah, itu yang bikin kenapa follow kita kecil. Karena kita harus mulai mikir, kok gue live udah konsisten, gue kok konten udah view-nya bagus, kok belum ada closing-nya. Oh, ini problemnya. Kayak Buben lah, saya tahu Buben juga akun TikToknya kan gede. Udah saya hanya satu aja, panen nggak dari akun gede itu? Udah. Kalau panen, Pak Nik ini Pak Nik, ketika live gitu Pak Nik, bukan bikin konten, live-nya juga bermasalah. kalau Kemarin live saya enggak. tuh udah di ban juga Pak. Kalau live pasti ada sesuatu yang kita taruh di situ. Kalau cuma tampilin produk aja nggak mungkin sih. Karena semua tampilin tuh. Evi Carolina, Rihanna, maksudnya banyak live tampilin produk ya. Cuma kan saya nggak tahu Bu Kosma live ngomong apa, saya nggak tahu. Lalu Katanya tampilin. overclaim katanya Pak, Ya overclaim udah. katanya. Iya. Nggak jelas berarti. Ya jelas lah, kalau klaim saya kan nggak tahu apa yang diklaim sama Bu Kosma juga saya nggak tahu ya. Cuma mestinya, makanya teman-teman saya bilang, ini tenang aja. Kalian konten dulu, bangun konten dulu. Sampai udah terbangun rata-rata semua, kita zoom lagi. Cara live yang benar. Udah kan gitu kan? Udah, baru kita zoom. Live yang benar kayak gimana? Saya soalnya live ada bab-babnya tuh. Bab pertama ngapain, bab kedua ngapain, ngomongnya gimana, jelasin produk ini gimana. Gitu loh guys. Jadi udah kalian ngonten dulu ya, mestinya 1 bulan ke depan kita ketemu lagi. Nah, yang boleh ikut modul live juga orang yang udah siap live. Jangan orang yang belum siap live ikut modul live. Oke. Jadi nanti kami saring ya Pak ya. Gitu. Oke, makasih Pak Iya, Nik. jadi udah nih akunnya. Baru kita training live gitu loh guys. Nanti yang udah di training ini bisa trainingin lagi ke tim di bawah. Ya, nah, main gitu aja kan. Jadi live-nya udah nggak ada yang salah gitu loh, udah bener gitu loh, udah lolos uji klinis. Siap Pak Niko. Siap Pak, makasih. Pak, ada Sama-sama, pertanyaan Bu di Kosma. chat. Kalau topik skoliosis berpeluang bagus atau tidak Pak? Menurut saya kurang bagus karena bagi saya 280 ini 275 aja kalau ditanya penyakit itu semua aja udah nggak tahu. Jadi pasarnya kecil. Kasusnya kecil. Ya, kita suka yang pilih yang kasusnya banyak, yang penyakit ini adalah salah satu momok ya, kayak diabetes, terus kan di mana-mana guys. Itu per kabupaten aja ada pasti gitu loh. Jangan capek-capek. Ngapain sih kita pilih penyakit yang sedikit yang sakit? Ngerti nggak sih teman-teman? Ya sedikit juga yang follow, sedikit juga yang nonton. Nanti live sedikit juga yang closing gitu loh. Udah pilih penyakit yang seksi gitu loh. Yang maksudnya jangan terlalu unik juga Kak. Kalau autis kayak Mam Nesta, kita udah buka data dulu waktu dia pilih. Kenapa autis? Karena anak kebutuhan khusus di Indonesia ada 4 juta. Itu yang terdata loh. 4 juta. Dan jangan lupa, yang biasanya kena autis itu cukup ada duit. Ya, namanya Tuhan ya kasih cobaan ya. Jadi dia cukup punya duit, lalu ada 4 juta orang. 4 juta banyak guys. Bushido tuh cuma butuh 30.000 orang aja. Bushido. Oke. Oke, siap. Teman-teman, kalau masih ada yang mau bertanya, saya buka yang langsung open mic, silakan satu orang pertanyaan. TikTok nggak ada jam-jam khusus, nggak ada. Post konten nggak ada. Live juga nggak ada. Pak Niko mau nanya nih. Boleh? Namanya Kak? Ini Pak Niko, saya Bu Ina, baru bikin konten. Saya bikin radang sendi, khusus radang sendi, karena banyak ibu-ibu orang tua yang sakit lutut, terutama ya orang muslim banyak nggak bisa sholat sempurna, banyak sekali duduk di kursi. Boleh kan? Bu. Boleh. Enggak, kalau saya bahas gini, misalnya kalau live gitu, ibu-ibu bagaimana nih 2 bulan lagi puasa, kita nggak ibu-ibu ingin ke masjid tapi nggak bisa ke masjid karena nggak bisa duduk. Bagaimana? Salahkah itu?
Nggak salah, Oh, tapi nanti Nggak kita salah. modul live-nya nanti dulu. Sekarang kita bikin kontennya dulu tentang radang sendi, usia berapa baru biasanya kita kena radang sendi. Lalu kalau kena radang sendi kumat, biasanya kita apa yang bikin kendala, jadi sholatnya susah, kayak gitu-gitu aja dulu. oh Jadi ya. kita sekarang mikirnya, tetap teman-teman ya, saya tidak anjurkan kalian live sebelum ketemu modul live. Kenapa? Biar yang diomong tuh nggak salah-salah di depan, ngerti ya? Bisa juga orang Ya. yang follower kalian udah ngikut, udah setia, kalian live malah bubar. Bisa nggak? Bisa guys. Salah ngomong. Bisa salah ngomong. Makanya saya nggak anjurkan live. Makanya saya nggak mau cerita apapun tentang live. Kalau tadi apa aja saya mau kepancing kan. Cara prospek gimana saya mau. Tapi kalau live saya nggak mau. Kenapa? Belum siap. Nah, itu karena benar-benar kita harus ngomong teliti, ngomong, nonton orang, contoh, saya kasih contoh, sampai dari awal sampai akhir. Beneran itu, ninja saya aja live itu 2 minggu persiapan loh, baru live. 2 minggu loh. Intervensi dari luar, yaitu terapi. Nggak boleh, langsung live-live gitu nggak boleh. Terapi buat anak autis ya, Moms. Terapi Pak bicara, Niko. empati, sensori integrasi, dan lain-lain. Oh. Halo Pak Niko. Ya, Halo. Ya. Mau nanya Pak Niko. Namanya Bu. Saya Ibu Osin dari NTT. Ya. Mau nanya, kan tadi saya udah komen tuh saya punya followers 800, tapi saya pernah join affiliate, jadi udah bisa live. Terus waktu saya join AFC, saya udah pernah nyoba live 3 kali kalau nggak salah. Itu emang yang nonton sedikit karena mungkin isi kontennya random karena isinya cuman keluarga, cuman anak-anak kayak gitu. Jadi sekarang setelah ikut Zoom kan saya udah niat mau ganti tuh karena saya sembuh asam lambung dari AFC. Itu saya bikin akun baru apa saya hidupkan yang akun saya sekarang aja ya Pak Niko ya? Ya, kalau saya jadi ibu, teman-teman ya, kalau saya jadi ke teman-teman semuanya, saya nggak akan masalah buka akun kedua. Kenapa? Karena TikTok ini ada juga cara curangnya. Apa cara curang di TikTok? Sebagai akun pertama, kita suka dikasih boost view-nya. Buat apa? Biar dia tujuannya ngasih orang semangat konten. Nah, makanya teman-teman akun baru ini sangat bagus. Kenapa? Karena kalau 800 follower itu cuma itu gampang banget. 1 hari aja bisa dapat kok 800 follower. Jadi jangan takut ganti bukan buang ya. Bikin akun yang baru. Satu keuntungannya biasanya akun-akun pertama kalau bus suka ikannya benar-benar baru. Ibarat kita naik kapal ke laut ya. Nggak ada ikan sama. Pertama kali kita menentuin nih apa yang mau kita ambil dan selamanya. Jadi saya mau ambil lobster aja. Maka kapal saya akan jadi kapal lobster, isinya cuma lobster aja. Nah ini penentunya, jangan kita naik kapal apa aja ikan kita ambil, hari ini kita baru mau nentuin udah kapal lama gitu loh. Oh ya, oke Pak Niko. Soalnya emang kebukti sih setelah live di Masjid 800 itu cuman 1 orang, kadang cuma 2 orang yang nonton Nggak live. apa-apa. Jadi ya udah mending bikin akun baru aja biar dihidupkan dari awal. Oke, terima kasih Pak Niko. Semangat. Oke, teman-teman masih ada yang bertanya? Satu lagi pertanyaan terakhir. Sebelum kita tutup jam 8. Pak Niko, maaf mau tanya lagi boleh? Boleh. Misalnya kita nih kan pemula live, misalnya saya radang sendi. Kalau radang sendi aja dibahas terus, kalau live itu kan lelah juga Pak Niko. Misalnya kalau ada orang komen penyakit lain, kita bahas sedikit boleh nggak? Boleh. Cuma Ibu harus tahu TikTok ini sangat amazing. Kenapa? Karena walaupun Ibu cerita yang sama, penontonnya beda. Oh gitu. Iya, jadi Ibu nggak usah lelah cerita, karena orang yang denger selalu denger orang baru tuh, Bu. Nanti udah lancar live-nya, baru boleh modifikasi. Cuma itu kan live-nya masih jauh, Bu. Kita kan konten dulu. Konten aja minimum sebulan. Kalau sebulannya bangun, kalau belum, butuh 2 bulan. Gitu loh. Jangan cepet-cepet mau ke live. Soalnya kalau konten kita belum mantap, kita live, itu yang nonton cuma 2-3 orang. Nah, kita 1 jam live ditonton 2-3 orang, rugi sama kita 1 jam live ditonton 200 orang.
Gitu loh teman-teman, capeknya sama. Saya larang, tidak ada yang sampai dia bangun konten. Boleh saya nanya Sakti? Oh, Karena Kemudian, Pak Niko, maaf, pengalaman Bu Rosmala Dewi itu, dia cerita ke saya konten saya nggak ada bagus-bagusnya, tapi saya langsung aja live, langsung aja sukses katanya. Bagaimana tuh Pak Niko? iya, Bu Rusmala satu di antara 10.000 orang yang konten yang nggak bagus, dia live-nya cepet. Bu Rusmala tuh live-nya juga nggak rame-rame banget, Bu. Cuma kan kalau saya prinsipnya kalau ditanya nih sama orang, ya kalau saya ibaratnya guru, kalau ditanya murid, ya saya maunya belajar tambah-tambah kurang-kurang dulu sebelum ke bagi-bagi sama kali. Ada orang yang bisa langsung belajar kali-kali bagi tanpa tambah, iya, tapi saya nggak mau. Saya maunya kalau kita belajar, semuanya kita belajar. Besok Ibu ada downline, mau masuk TikTok, step by stepnya Ibu udah tahu. Oh iya, pilih nama topik dulu, gitu loh. Dari kontennya dulu, baru nge-live. Gitu loh. Banyak orang yang nggak mau bikin kontennya. Dia langsung mau live. Ya bisa closing mungkin Bu Rusmala aja. Gitu loh teman-teman. Yang lain ya harus konten semua. Saya juga lebih suka kalian ngonten duluan karena konten kalian kalau sesuai topik kayak Ibu radang sendi. Ibu udah bikin topik tentang radang sendi. Kontennya radang sendi. Pasti besok Ibu live topiknya lebih mantap. Kenapa? Karena Ibu udah punya tuh kan kalau mau ngonten Bu kita harus belajar ngomong tuh. Radang sendi disebabkan kenapa, di usia berapa, lalu kalau lagi kumat kita harus ngapain? Apa kalau radang sendi kumat kita jadi susah apa, lama-lama Ibu live udah nggak bengong ngomong apa, karena live itu 1 jam, kalau kita nggak tahu topik apa, bisa ngomong 1 jam sendiri nggak gampang loh Bu, Iya, iya. nggak gampang loh, live 1 jam ngomong aja gitu, nggak gampang Bu. Iya deh. Makanya saya tetap mau ngonten dulu yang bener. Iya, Nah kalau makasih ngonten Pak. aja, ya kalau ngonten aja sulit, apalagi live guys. Kalian kira live lebih gampang? Soalnya gini, kalau kalian buruk, kalian live itu tambah buruk buat konten, buat akun kamu. Paham ya kira-kira ya? Ya. Live itu nggak selalu bagus loh. Kalau kalian nggak siap, sama kayak beberapa orang gini, dia maunya live-nya rame. Nah, semua orang maunya live-nya rame. Bener ya? Betul. Pertanyaan cuma satu. Waktu rame lu bagus nggak ngomong? Kalau hancur gimana? Bukannya kalian tambah mempermalukan diri kalian. Itu loh teman-teman. Jadi kita mau siap dulu step by step aja. Mumpung ini awal periode. Kan besok nggak tutup Anwareng. Saya rasa 1 bulan kita belajar sama-sama. Udah siap. Nanti kita 1 bulan dari ini, Februari. Yuk kita live. Masuk ke modul live. Yang masuk di modul live, lihat kontennya. Saya lihat TikToknya. Udah oke. Ayo kita live. Apa aja live yang diomongin. Ini. Kayak, maaf ya, kayak Rihanna live. Nesta live, Siska live. Itu 2 minggu persiapan, guys. Beneran 2 minggu. Karena kalau dia salah, dari awal, langsung salah semua. Saya orangnya gitu, terstruktur. Saya orangnya rapi. Nggak ada teman-teman tim yang saya pegang gagal, nggak ada. Saya kasih tahu aja. Karena benar-benar saya kejar rapi gitu loh. Mantau mereka live 1 jam, saya tonton. Ada 4-5 orang, 5-5-nya saya tonton loh. Sehari saya tonton, kasih komen, mestinya gini, mestinya gitu. Pak Niko, apa Bu Nesta itu bagus kontennya, dia dibantu oleh orang-orang yang ahli desain grafis atau gimana gitu? Ya, kalau dia dibantu editor bener. Oh gitu. Ya. Nih, ini cara konten nih, saya kasih lihat nih. Tunggu ya. Ini saya kasih lihat deh. Kalau mereka konten sampai di approve kayak gimana. Ini kelihatan ya share screen-nya? Kelihatan, Pak. Saya ketik. Nah, ini nih. Oh, sorry. Ini di grup. Nah, mereka nih kayak Nesta nih, lihat. Konten ke-24. Hook, autis bisa sembuh nggak sih?
Lah, emangnya autis itu penyakit? Nah, jargon, isi, CTA. Panik ada masukan buat hook biar lebih gigit. Nanti saya kasih, tunggu. Ini persiapan live nih ya, tunggu. Jadi mereka tuh hook, hook, white nose, dandan kayak hantu sebab putih, hantu macam apa? Nah, jargon. Jadi setiap mereka mau konten harus begini, guys. Nanti saya kasih masukan nih. Jadi mereka konten, semuanya harus kasih nih. Ini namanya rumus konten, guys. Nah, dia kasih nih, Nesta. Konten 21, mobil harus warna putih, gelas harus warna kuning. Nah, kalau jelek, hooknya saya buatin. Kalau bagus, mereka boleh lanjut. Jadi kalian lihat nggak? Jadi live itu bagi saya agak kejauhan ngomong ke live. Karena kita ke TikTok aja, ngonten aja. Ini capek banget, lihat deh. Jumat, warna oranye bisa jadi alarm ginjalmu, jargon. Nah, ini saya lihat nih, konten 19-nya ini. Nih, lihat nih, konten 19. Dia awalnya bikin kontennya gini, hook punya garis-garis di kuku, sinyal apa ya? Udah kayak gitu. Ini konten yang view-nya 900.000 nih, guys. Nah, saya bikin nih hook-nya. Gagal ginjal, gak usah tes lab, cek kuku aja lebih akurat. Saya bilang, kalau kuku terlalu umum, kanker juga bisa list kuku juga. Nah, dari sini nih, hook yang ini nih tembus 800.000 view. Nih, sekali lagi, sering mual muntah, hamil kagak, gagal ginjal iya. Nah, konten ke-20-nya, dia apa tuh? Sering mual muntah, gagal ginjal loh. Nah, saya betulin hook-nya di sini. Jadi, mereka tiap mau konten, bikin rumus konten dulu. Rumus konten tuh nih, hook, apa warna hook-nya, jargonnya apa, isinya apa, CTA-nya apa. Nanti saya review, oke, nggak oke, apa hook-nya saya tebelin, ya, bikin lebih kontroversi, baru mereka post. Baru boleh ngonten. Jadi sebelum ngonten, harus ada rumus konten nih. Ini rumusnya saya ulang ya, hook. Jadi teman-teman kalau ngonten nggak boleh salam. Assalamualaikum, apa kabar, salam kenal, nggak dipakai. Langsung aja. Hook, itu namanya hook. Langsung mancing di depan. Punya garis-garis gitu loh. Jargon ini mau boleh ada, boleh nggak ada. Karena terlalu ribet buat pemula, udah nggak usah, langsung aja. Isi apa? Gagal ginjal menyebabkan perubahan kimiawi, bla bla bla. Nah, udah tuh CTA-nya apa? Like, follow sekarang akun ini karena Bapak Ibu akan dapat banyak sekali informasi seputar gagal ginjal. Ini rumus konten nih, guys. Semua mau Siska, mau Nesta, semua pakai begini nih. Ah, ini Nesta, anak autis bisa ketolis sendiri, masa sih? Nanti saya betulin kalau saya nggak serak ya. Gitu loh teman-teman. Sampai sini oke nggak? Oke, Pak. Oke, Pak Nik. Oke, Pak. Oke. Jadi ngomong live itu kejauhan. Ngomong kontennya aja kita ACC-nya banyak, ribet gitu loh. Aku mau kontennya, itu namanya rumus konten tadi. Hook, jargon, isi, baru CTA. Isi baru solusi tuh. Isi baru solusi. Nah, udah gitu dulu. Nah, udah lancar rumusnya, udah bisa dipakai, udah enak, bikin hooknya udah bagus. Gitu loh teman-teman. Itu saya mau kasih tahu yang kalian lihat itu. CTA ya, apa, Pak Nik? CTA apa, Pak Nik? CTA tuh call to action. Maksudnya gini, jangan, kan kadang kita suka sembarangan gini. Jangan lupa like, follow, bener gak? Oh Jangan iya lupa ya, komen, call to nggak boleh action. ngomong kayak gitu. Kita harus ngomong follow. Kenapa follow? Karena konten saya seputar gagal ginjal, edukasi gagal ginjal gitu loh. Kalau mau tulis kenapa, komen. Teman-teman di sini ada yang gagal ginjal nggak? Coba komen gitu. Jangan sembarangan ngomong. Jangan lupa komen. Komen apa? Nah, itu loh fungsinya CTA tuh teman-teman. Kenapa di akhirnya jangan lupa follow, karena akun Siska Duta Gagal Ginjal khusus bahas edukasi gagal ginjal sehari-hari. Kira-kira gitu loh guys. Jadi ada alasan follow tuh bener-bener ngomong. Kenapa harus di follow? Oke, siap. Luar biasa. Nah, kalian nanti harus bikin tuh rumus konten. Nanti saya share di Matri ya. Saya Ya, kasih saya kasih rumus konten sama voice note saya ada tuh penjelasannya. Siap. Nanti Makasih, Pak. Nanti Matri forward. Ya, siap. Oke, Pak Niko. Ya, Pak jadi Niko. kalau kalian lancar, kita akan 1 bulan lagi kita akan Zoom live. Siapa yang boleh ikut Zoom live? Dia harus
share screenshot akun TikToknya ya. Jadi kita bisa lihat, oh view-nya udah bagus, interaksinya udah bagus. Jangan nanti belum matang mau ke live, tunda aja. Oke, siap Pak Nik. Oke teman-teman, Oke. sudah nggak ada pertanyaan lagi ya. Ini sudah mau selesai. Pak Nik, terima kasih banyak. Makasih Pak Nik. Sudah Ya, jangan memberikan insight. lupa malam Makasih, ini Pak. juga pikirin nama ya, lihat-lihat di TikTok, searching riset topik apa yang kalian bisa tiru. Jangan tunda-tunda lagi guys. Kita jangan suka Oke, tunda, siap. lama jadinya. Siap Pak, mulai besok. Siap, Pak Baik Nik. Pak Niko, akan segera maju. Makasih Dadah Pak semua. Niko. Thank you, Terima Pak kasih Nik. Pak Niko. Oh, Terima kasih, Pak Nik. Selamat malam. Teman, terima kasih semuanya. Pak Niko. Nanti akan saya share rumus yang akan Makasih, Mbak Tri. Makasih. Makasih. Oke, sampai Makasih, Mbak jumpa Tri. next time.